Bab 741. Untuk mencegah transaksi ini melibatkan dirinya sendiri, Chen Heng telah memikirkan banyak cara. Transaksi normal pada akhirnya akan meninggalkan jejak yang cukup, apapun yang terjadi. Meskipun orang biasa mungkin tidak dapat melihat apapun, di bawah campur tangan kekuatan-kekuatan yang kuat itu, celah hukum mudah muncul. Terutama karena orang-orang di depannya ini kemungkinan besar tidak siap membantu Chen Heng merahasiakan hal tersebut, dan bahkan mungkin mengambil inisiatif untuk membocorkan informasi itu. Jika menilai orang lain berdasarkan dirinya sendiri, Chen Heng merasa bahwa jika itu dirinya, ada kemungkinan besar bahwa orang tersebut akan merahasiakan informasi tentang transaksi tersebut dan merilisnya pada waktu yang tepat untuk memaksa Chen Heng, seorang pangeran, untuk patuh. Hal ini menjadikan Chen Heng sebagai boneka mereka. Namun, begitu saja, pengamanan menjadi sangat longgar. Tidak ada informan di tengah-tengah, dan tidak ada petunjuk yang tertinggal selama proses transmisi. Hanya ada sepotong kristal yang telah dibuang. Tidak mungkin untuk melacaknya kembali ke Chen Heng dengan cara apapun. Pria tua itu dan Kana tentu menyadari hal ini, dan mereka tidak bisa menahan rasa sedikit terkejut. Teknik yang sangat bagus. Pria tua itu mengangguk dan memuji, aku tidak menyangka keluarga kerajaan Valet memiliki teknik yang begitu hebat. Saya tidak tahu apakah kita bisa bekerja sama dalam aspek ini. Saya rasa kita perlu menggunakan teknik ini di banyak tempat. Dia berbicara dengan wajah penuh kekaguman, jelas menyadari nilai dari teknik ini. Metode ini merupakan metode favorit para penyihir di dunia sihir. Metode ini dapat menyelesaikan penyampaian informasi secepat mungkin, mengukir informasi ke dalam otak orang lain, sehingga menghilangkan proses menghafalnya. Selain itu, perlindungan informasinya sangat baik. Informasi tersebut memiliki nilai guna untuk digunakan dalam semua aspek lainnya. Mungkin jika ada kesempatan. Chen Heng tidak memberikan jawaban pasti. Secara lahiriah, dia hanyalah seorang utusan. Tentu saja, dia tidak bisa mengambil keputusan untuk pangeran di belakangnya. Pria tua itu sangat puas dengan informasi yang diberikan oleh Chen Heng. Kekuatan Dewan Raja sungguh luar biasa. Namun, kekuatan ketiga kerajaan itu juga tidak lemah. Akan sulit untuk melakukan infiltrasi bahkan dengan kekuatan Dewan Raja sekalipun. Beberapa hal hanya bisa diketahui oleh orang-orang di dalam. Identitas Chen Heng adalah saudara laki-laki Aili. Mereka berdua tinggal bersama di tempat yang sama. Meskipun hubungan mereka secara pribadi tidak baik, mereka juga bisa mempelajari banyak informasi yang tidak diketahui orang lain. Dan inilah yang ingin diketahui oleh Dewan Raja. Silakan kembali dan sampaikan kepada Pangeran Alan bahwa kami sangat puas dengan hal-hal yang telah beliau berikan kepada kami. Jamisan tersenyum dan berkata, jika memungkinkan, saya berharap kita dapat terus bekerja sama di masa mendatang. Hal yang sama berlaku untuk Yang Mulia Alan. Chen Heng mengangguk dan menatap lelaki tua di depannya. Kemudian, ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Sebelum saya pergi, Yang Mulia Alan meminta saya untuk mengajukan pertanyaan kepada Anda. Silakan bertanya. Jamisan tersenyum dan berkata, tenang saja, selama itu tidak terlalu rahasia, saya rasa saya bisa menjelaskannya kepada Anda. Apakah orang-orangmu yang melakukan hal-hal itu pada Putri Aimer? Chen Heng melirik lelaki tua di hadapannya dan mengajukan pertanyaan ini. Atua Heng sendiri sangat penasaran dengan pertanyaan ini. Meskipun ia memiliki beberapa dugaan, ia tetap harus bertanya kepada orang-orang di Dewan Raja untuk memastikannya. Putri Aimer. Pria tua itu berpikir sejenak dan sepertinya telah memikirkan sesuatu. Namun tak lama kemudian, dia tersenyum dan berkata, kurang lebih begitu. Namun, ini bukan dilakukan oleh orang-orang saya. Seolah takut Chen Heng tidak akan mengerti, karena menjelaskan, ada lebih dari 20 tetua di dewan kami. Insiden yang menimpa Putri Aimer bukan dilakukan oleh kami, melainkan oleh beberapa tetua lain yang bekerja sama. Jadi begitu. Chen Heng mengangguk. Ia tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya sedang berpikir keras. Lebih dari 20 tetua. Dari kelihatannya, faksi-faksi di dalam Dewan Raja juga ada. Para tetua lainnya mengincar Putri Aimer dan menyerangnya, sementara Jamisan mengincar Aili. Ini menarik. Chen Heng ingin bertanya kepada Jamisan apa yang mereka coba lakukan dengan sengaja menangkap orang-orang dari berbagai garis keturunan kerajaan itu. Tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak bertanya. Lagi pula, kedua belah pihak masih belum begitu akrab. Jika dia bertanya dengan gegabah, dia mungkin tidak akan mendapat jawaban. Dia akan mengetahuinya secara alami ketika bergabung dengan mereka di masa depan dan menjadi bagian dari mereka. Ya, Chen Heng sudah memutuskan untuk bergabung dengan Dewan Raja. Tentu saja, itu memang selalu menjadi keinginannya. Adapun penolakan sebelumnya, itu wajar untuk meningkatkan nilainya. Jika seseorang langsung memutuskan untuk mengkhianati pemilik lamanya ketika orang lain hanya tergoda, maka, meskipun ada alasan yang baik untuk itu, orang lain pasti akan memandang rendah hal tersebut. Dia tidak akan merasa nyaman menggunakannya. Penolakan yang tepat terkadang akan memberikan efek yang baik. Chen Heng percaya bahwa masih ada kesempatan di masa depan. Berbagai pikiran melintas di benaknya, lalu dia mengangguk kepada lelaki tua itu. Kalau begitu, aku akan pergi. Sampaikan salam saya kepada Yang Mulia Alan. Saya berharap kita dapat bekerja sama lagi di lain waktu. Jamisan tersenyum. Sikapnya masih ramah seperti sebelumnya, seolah-olah dia adalah tetua.
Kata-katanya juga sangat lembut, dan dia tidak menunjukkan sedikit pun ancaman dari awal hingga akhir. Chen Heng mengangguk, lalu berbalik dan berjalan ke sisi jalan setapak, bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Saat ia pergi, ia bisa merasakan tatapan yang datang dari belakangnya. Itu adalah Jamisan dan Kana. Tatapan mereka selalu tertuju padanya, tak pernah beralih. Lebih tua. Kana berdiri di samping Jamisan dan menyaksikan sosok Chen Heng perlahan menghilang. Matanya tak bisa menahan diri untuk tidak berbinar-binar dengan niat membunuh saat ia meminta instruksi. Menurutnya, karena Chen Heng telah menolak tawaran Jamisan, dia telah memilih jalan lain. Tidak perlu terburu-buru. Jamisan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, dia belum sepenuhnya menolak kita. Saya bisa melihat bahwa dia tergoda, tetapi karena keberadaan Pangeran Alan, dia tidak setuju dengan kami. Namun seiring berjalannya waktu, kenyataan pada akhirnya akan mengikis kegigihan di hatinya. Apakah itu yang dia inginkan, mengikuti jejak seorang pangeran biasa-biasa saja dan menghabiskan hidupnya di tempat terpencil? Selama dia tidak mau menjalani hidupnya seperti ini, dia akan datang kepadaku lagi cepat atau lambat. Seperti yang diharapkan dari seorang penatua. Ekspresi Kana tampak hormat, tetapi juga ada kebingungan. Tapi, apakah dia pantas diperjuangkan? Sebelumnya, aku belum pernah melihatmu menghargai seseorang sebanyak ini. Dewan Raja mengadakan upacara sublimasi garis keturunan yang matang, yang memungkinkan garis keturunan tersebut ditingkatkan lusa. Sebagai seorang tetua Dewan Raja, bawahan Jamisan tidak kekurangan para jenius dengan garis keturunan yang kuat. Meskipun hanya sedikit orang yang telah membangkitkan garis keturunan kerajaan, mereka tetap ada. Secara logis, tidak perlu memberikan begitu banyak bobot pada seorang jenius biasa yang telah membangkitkan garis keturunan kerajaan. Orang biasa yang telah membangkitkan garis keturunan kerajaan bukanlah apa-apa, tetapi dia berbeda. Jamisan melirik Kana dan berkata sambil tersenyum, meskipun orang biasa telah membangkitkan garis keturunan yang kuat, dia akan selalu berada dalam keadaan tidak stabil. Bukan hanya kepribadiannya, tetapi bahkan tubuhnya. Meskipun orang seperti itu telah membangkitkan garis keturunan yang kuat, dia tidak akan bisa bertahan hidup lama. Siapa yang tahu kapan dia akan mati secara langsung? Mungkin dia akan menjadi gila, atau garis keturunannya akan runtuh, dan dia akan mati. Tapi Tuan Kling berbeda. Berdiri di tempatnya, dia memandang pemandangan di kejauhan. Pada saat ini, dia berkata pelan, garis keturunan di tubuhnya sangat stabil. Tidak ada kekacauan seperti garis keturunan yang telah bangkit. Ini adalah hal yang sangat langka. Di dunia ini, selain garis keturunan kerajaan dari 3 kerajaan, sangat sedikit orang yang dapat memiliki kebangkitan garis keturunan yang begitu stabil. Garis keturunan akan semakin encer dari generasi ke generasi. Ini adalah evolusi yang normal. Namun, terkadang terjadi mutasi pada garis keturunan beberapa orang, yang akan menyebabkan kebangkitan garis keturunan dan meningkatkan konsentrasi garis keturunan tersebut dalam tubuh secara signifikan. Orang-orang seperti itu dapat memperoleh kekuatan besar karena kebangkitan garis keturunan mereka, tetapi pada saat yang sama, mereka juga akan menjadi sangat tidak stabil. Garis keturunan memiliki hubungan erat dengan asal-usul. Garis keturunan yang tidak stabil juga akan menyebabkan asal-usul dan roh sejati menjadi tidak stabil. Sekalipun orang-orang seperti itu memiliki garis keturunan dan kekuatan yang luar biasa, mereka jarang memiliki masa depan yang cerah. Mungkin suatu hari nanti, mereka tidak akan mampu mengendalikan mutasi garis keturunan mereka, tubuh mereka akan langsung runtuh, dan mereka akan mati. Di sisi lain, anggota dari 3 keluarga kerajaan tidak memiliki masalah seperti itu karena garis keturunan mereka diwarisi langsung dari orang tua mereka. Kinerja mereka cukup stabil. Untuk tetap stabil setelah membangkitkan garis keturunan kerajaan saja sudah sangat langka. Yang lebih langka lagi adalah garis keturunan Dewa Matahari. Jamisan berdiri di tempatnya dan diam-diam memperhatikan punggung Chen Heng menghilang dari pandangannya. Jamisan tersenyum saat pikiran itu terlintas di benaknya. Tentu ada alasan mengapa Dewan Raja mengumpulkan begitu banyak garis keturunan kerajaan. Di antara banyak garis keturunan kerajaan, yang masih ada hingga saat ini masih bisa diatasi. Mereka bisa langsung menangkap orang-orang dari keluarga-keluarga tersebut. Namun, garis keturunan kerajaan yang telah lama menghilang dalam arus sejarah yang panjang dan telah melemah selama entah berapa tahun itu sulit ditemukan. Sama seperti garis keturunan Dewa Matahari, tidak banyak dari mereka yang tersisa ketika Kekaisaran Matahari runtuh. Sekarang, keturunan mereka semakin lemah. Mereka telah merosot menjadi keluarga bangsawan kelas 3. Garis keturunan seperti itu tentu saja tidak bisa disebut keluarga kerajaan. Paling-paling, sedikit lebih baik daripada keluarga bangsawan biasa. Justru karena alasan inilah, sampai batas tertentu, Chen Heng, keturunan Dewa Matahari yang telah bangkit, tampak begitu berharga. Garis keturunan Dewa Matahari yang telah bangkit. Penemuan individu seperti itu merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Jamisan. Sayangnya, Pangeran Alan masih terlalu berhati-hati. Melihat Chen Heng pergi, Jamisan tersadar dan menatap kristal di tangannya. Ia merasa sedikit menyesal. Jika tidak, akan jauh lebih mudah untuk menyusup ke Kekaisaran Valet. Selalu ada kesempatan. Di sampingnya, Kana berkata dengan hormat, di bawah kepemimpinan Anda, kami akan mampu mencapai tujuan yang diberikan oleh Dewan. Ketika saat itu tiba, Penatua, bahkan di antara banyak penatua, Anda akan menjadi tokoh terkemuka.
Hahaha, aku harap begitu. Jamisan tertawa dan menatap Kana dengan penuh penghargaan. Kemudian, dia berbalik, berjalan ke samping, dan diam-diam kembali ke kota kecil itu untuk beristirahat. Chen Heng diam-diam kembali sendirian ke kota kecil tempat ia sebelumnya berada. Tanpa disadari, para pejalan kaki tampak terburu-buru. Para pedagang asing berjalan-jalan di sekitar kota. Suasananya sangat ramai. Chen Heng berjalan berkeliling dan mengamati pemandangan itu. Tidak lama kemudian, ia berjalan ke kedai yang tadi dilewatinya. Kedai tua yang dipenuhi semak berduri itu masih sama seperti sebelumnya. Terdengar dentuman tawa dari waktu ke waktu. Suasananya tampak sangat meriah, dan bisnisnya cukup bagus. Di balik lapisan isolasi, Chen Heng dapat melihat pemandangan di dalam. Para tentara bayaran dan pedagang tertawa dan mengobrol, pemilik kedai sedang memotong daging di atas meja, dan gadis muda bernama Wendy, yang melayani para tamu, melintas di depan mata Chen Heng. Berbagai lapisan pemandangan muncul. Chen Heng tersenyum dan tidak berniat untuk masuk. Dia berbalik dan pergi. Tidak lama setelah ia mengalihkan pandangannya, Wendy mengangkat kepalanya dengan bingung. Ia melihat ke arah tempat Chen Heng tadi berada. Terlihat sedikit kebingungan di antara alisnya. Namun, saat itu, tidak ada seorang pun di sana. Apakah ini hanya imajinasiku? Pikiran itu terlintas di benaknya. Kemudian, dia menatap pemandangan yang kosong dan menggelengkan kepalanya tanpa suara. Bisnis di kedai minuman itu sangat ramai. Tak lama kemudian, dia terus tenggelam dalam pekerjaannya yang sibuk. Dia tidak punya waktu luang untuk memikirkan hal-hal itu. Chen Heng segera meninggalkan kota kecil ini. Tidak seperti terakhir kali dia pergi dengan santai, kali ini dia pergi dengan sangat cepat. Dia langsung kembali ke wilayahnya sendirian. Setelah kembali ke kotanya, Chen Heng tak kuasa mengerutkan kening. Kota di hadapannya tampak sedikit berbeda. Sepertinya ada sesuatu yang sedang terjadi. Suasananya aneh. Chen Heng melirik dan melihat banyak satria berbaju zirah berjalan di jalanan. Mereka sedang beristirahat di sana. Mereka mengobrol dan tertawa lepas. Warga kota di sekitarnya memandang para ksatria itu dengan saksama, mata mereka dipenuhi amarah dan ketakutan. Jika diperhatikan dengan saksama, dia bahkan bisa melihat beberapa mayat. Apakah ada korban jiwa di kota itu? Chen Heng mengerutkan kening. Dia sudah menyadari sesuatu. Dia melangkah maju dan langsung kembali ke tengah istana. Saat dia berjalan memasuki istana, terjadi keributan. Tolong jaga ucapan Anda, Tuan Yis. Suara Alice yang agak kasar terdengar saat dia berjalan memasuki istana. Di istana, dia menatap orang di depannya dengan sedikit amarah. Matanya seolah menyemburkan api, dan perlahan terpancar kemarahan di dalamnya. Permintaanmu terlalu berlebihan. Apakah kau sedang mempertanyakan Pangeran Agung Aili? Di hadapan Alice berdiri seorang pemuda tinggi dan tegap. Ia mengenakan baju zirah perak yang indah dan tampak sangat gagah. Selalu ada senyum di wajahnya, tetapi sikapnya sangat arogan. Tidak peduli siapa yang Anda wakili, permintaan seperti ini terlalu berlebihan. Alice berdiri di depan pemuda itu dan tidak bergeming sedikit pun. Dia berteriak, kau ingin mengadakan upacara. Mengapa orang-orang tak berdosa di kota ini harus dikorbankan untuk upacaramu? Ini perintah dari Yang Mulia. Berdiri di tempatnya, Yis menatap Alice dan berkata dengan lemah, apakah kau membangkang? Ini adalah wilayah Yang Mulia Alan. Yang Mulia Aili tidak berhak mengambil keputusan. Alice berbicara dengan tegas, tidak mengizinkan orang-orang Yis untuk bergerak di kota ini. Namun, ekspresinya berubah seketika. Ia merasakan keagungan yang luar biasa terpancar dari orang di hadapannya. Aura menakutkan mengguncang sekitarnya. Ekspresi Yis tidak berubah, tetap dingin seperti sebelumnya. Namun, sebuah tanda muncul di dahinya, membawa aura keagungan garis keturunan yang kuat. Dia berdiri di sana dan menatap Alice dengan dingin, seolah-olah sedang mencibir. Alice tak kuasa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, wajahnya semakin pucat. Di dunia yang menjunjung tinggi garis keturunan, mereka yang memiliki garis keturunan kuat hampir memiliki seluruh kekuasaan untuk mengendalikan garis keturunan tingkat rendah. Jelas sekali, garis keturunan Alice jauh dari sekuat Yis. Yang disebut kuat atau tidak adalah konsep relatif. Dibandingkan dengan orang biasa, garis keturunan Alice dianggap kuat, tetapi dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan Yis. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pelayan yang ditinggalkan oleh Ibu Chen Heng. Meskipun dia tidak buruk, dia tidak bisa dibandingkan dengan seorang elit seperti Yis. Kau tidak bisa melakukan ini, wajah Alice memucat saat merasakan keagungan yang menakutkan itu, tetapi dia tetap bersikeras, ini wilayah Pangeran Alan. Mereka hanya beberapa orang buangan. Mengapa Anda keberatan, Nona Alice? Kemudian, menatap Alice, rasa jijik dan penghinaan terlihat di wajah Yis, para petani rendahan ini seperti gulma di ladang. Satu akan tumbuh setelah yang lain mati. Anda tidak perlu seperti ini. Lagi pula, masalah ini berakhir di sini. Saya ingin setidaknya 1000 orang berada di sini besok. Dia berbicara dengan dingin. Kemudian, ia terkejut saat hendak pergi. Aura menakutkan seperti binatang buas muncul dari hadapannya dan langsung merasuki pikirannya. Ia merasakan darah di sekujur tubuhnya mendidih karena ketakutan. Inilah perasaan saat berhadapan dengan garis keturunan tingkat tinggi, keluarga kerajaan. Tubuh Yis bergetar saat ia secara tidak sadar kembali sadar.
Namun, ia hanya bisa melihat samar-samar sosok seorang pemuda yang berjalan dari dunia luar menuju istana. Apakah itu Pangeran Alan? Yis langsung mengenali identitas pemuda itu saat melihatnya, tetapi ia masih bingung. Bukan karena ia belum pernah melihat Pangeran Alan sebelumnya. Sebaliknya, meskipun Yis dapat merasakan kekuatan dan kemuliaan garis keturunan pihak lain, ia belum pernah melihatnya sejelas ini. Pihak lain memberinya perasaan yang bahkan lebih menakutkan daripada Pangeran Alan, namun bagaimana mungkin ini terjadi? Pangeran Ailey jauh lebih tua daripada Pangeran Alan, dan perbedaan usia di antara keduanya setidaknya beberapa dekade. Oleh karena itu, seharusnya ada perbedaan besar di antara keduanya. Namun, bagaimana mungkin perbedaan kinerja mereka begitu besar? Berbagai keraguan muncul di hati Yis, tetapi dia tidak bisa mendapatkan penjelasan apapun. Bang! Tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara pelan, tak berdaya dan terjerumus ke dalam koma yang dalam. Yang mulia! Melihat Chen Hang yang berjalan ke arahnya, Alice bergegas maju dan hendak mengatakan sesuatu. Tidak perlu penjelasan. Menatap Alice di hadapannya, Chen Hang menggelengkan kepala dan berkata, seret orang ini pergi dan suruh dia keluar. Adapun kelompok satria di luar, kirim seseorang untuk mengusir mereka. Dia menggelengkan kepala sambil menatap Yis yang tergeletak di tanah. Tapi, mendengar instruksi Chen Hang, Alice tiba-tiba ragu. Lagi pula, mereka adalah orang-orang Pangeran Ailey. Bukankah akan buruk jika mengusir mereka begitu saja? Dia berpikir Chen Hang akan mengatakan sesuatu tentang hal itu, tetapi yang terdengar hanyalah tawa. Menurutmu? Chen Hang berdiri di tempatnya dan menatap Alice sambil tersenyum seolah mengejek kenaifannya, meskipun kita dengan hormat memenuhi persyaratan mereka, menurutmu apakah aku dan Ailey akan memiliki hubungan yang baik? Tidak ada kesetaraan di antara yang kuat. Bagi Ailey, yang bercita-cita merebut tahta dan memiliki keinginan kuat sejak muda, kedua adik laki-lakinya merupakan gangguan tersendiri. Meskipun demikian, persaingan di keluarga kerajaan Valet sangat ketat dibandingkan dengan keluarga biasa. Terutama pendahulu Chen Hang, Alan, menjadi sasaran Pangeran Ailey sejak usia sangat muda karena ia disayangi dan mendapat perhatian khusus dari Raja Valet. Situasi sedikit membaik setelah Chen Hang datang ke dunia ini dan berinisiatif meninggalkan kota kekaisaran menuju wilayahnya. Alasan utamanya adalah Raja Valet dapat mengalihkan perhatiannya kepada pangeran lain dan mengabaikan Chen Hang. Dalam keadaan seperti itu, Chen Hang dan Ailey tidak dapat akur, bagaimanapun juga. Alice segera memikirkan hal ini dan menyadari bahwa dia telah mengajukan pertanyaan bodoh. Namun, dia masih tampak ragu-ragu, hanya saja para ksatria di luar itu sangat kuat. Dengan kekuatan para penjaga kita, aku khawatir. Meskipun Chen Hang membawa beberapa tokoh kuat bersamanya ketika meninggalkan kota kekaisaran, orang-orang ini tidak sebanding dengan kelompok Ailey. Ini juga salah satu alasan mengapa Alice ragu-ragu sebelumnya. Selain takut akan identitas pihak lain, dia juga takut akan kekuatan pihak lain. Charlie. Chen Hang tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menoleh ke samping dan berkata, pergi dan tangani itu. Baik. Charlie berjalan keluar dari sudut gelap istana dan mengangguk tak berdaya sebelum dengan patuh melanjutkan dan bersiap untuk bekerja. Alice menatap Charlie, lalu menatap Chen Hang di depannya. Keraguan di wajahnya tidak berubah. Dia ingin bertanya kepada Chen Hang mengapa dia begitu percaya pada Charlie, meskipun kekuatan Charlie bahkan tidak sebaik kekuatannya sendiri. Bukankah seharusnya mereka juga mengirim orang lain meskipun mereka ingin mengusir mereka? Apa gunanya mengirim penjaga yang lemah seperti itu? Dia jelas tidak mengetahui identitas dan latar belakang Charlie. Meskipun dia tampak lemah di permukaan, begitu dia meledak, kemungkinan besar hanya sedikit orang di sini selain Chen Hang yang mampu menahannya. Ini juga salah satu alasan mengapa Chen Hang dapat pergi dengan tenang. Namun, tentu saja, Alice tidak menyadari hal ini. Dia hanya bisa berdiri termenung dan diam-diam menyaksikan Charlie pergi. Kemudian, dia tiba-tiba bereaksi setelah beberapa saat dan dengan cepat berjalan ke samping, bersiap untuk mengumpulkan para penjaga untuk menyerang bersama. Meskipun Charlie adalah pendatang baru, dia tetaplah seseorang yang dipercaya Chen Hang. Jadi, akan terdengar tidak baik jika dia dibunuh oleh orang luar. Namun, setelah dia mengumpulkan para penjaga dan keluar, dia menyadari bahwa dia sudah terlambat. Di tanah, para ksatria berbaju zirah jatuh tersungkur satu demi satu dengan lemah. Tampaknya semua tulang di tubuh mereka patah. Charlie mengenakan jubah hitam. Dia berdiri di sana dengan tenang dan memandang para pengawal pangeran yang berjatuhan di mana-mana. Namun, dia tampak tenang, seolah-olah dia hanya melakukan sesuatu yang tidak penting. Alice tercengang. Meskipun tidak banyak orang yang jatuh, semua orang setidaknya berada di peringkat kedua dan dianggap sebagai elit di antara pengikut Pangeran Ailey. Menghadapi orang-orang ini, bahkan Alice pun tidak berani lengah, takut kapalnya akan terbalik jika ia tidak hati-hati. Namun, Charlie, seorang yang lemah dan bahkan bukan petarung peringkat pertama, mampu mengalahkan orang-orang ini. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Saat Charlie pergi, wajahnya masih penuh kegembiraan, seolah-olah dia akan berburu harta karun. Tentu saja, perasaannya pun hampir sama. Mayat-mayat makhluk hidup dari garis keturunan sama berharganya dengan harta karun bagi orang-orang seperti mereka. Mereka dapat mengubah mayat itu menjadi barang-barang milik mereka sendiri selama mereka menjelajahinya secara menyeluruh.
Baik itu dimurnikan menjadi produk magis khusus atau membuat ramuan garis keturunan, mentransplantasikannya ke dalam tubuh mereka akan menjadi penggunaan terbaik. Meskipun demikian, kesempatan untuk melakukan hal itu tanpa rasa malu, seperti hari ini, relatif jarang terjadi di masa normal. Dunia ini penuh dengan makhluk hidup berdasarkan garis keturunan. Bahkan di antara rakyat jelata, mungkin ada banyak orang dengan garis keturunan khusus, belum lagi keluarga bangsawan. Namun, membunuh orang-orang ini tanpa izin akan dengan mudah menimbulkan perselisihan, membuat banyak orang menjadi lebih waspada. Tidak seperti kali ini, bahkan jika Charlie membunuh orang-orang itu, Chen Heng lah yang akan terungkap pada akhirnya. Charlie pergi dengan penuh semangat, siap mencari kesempatan untuk bertindak. Sementara itu, Chen Heng berdiri sendirian di samping, melanjutkan eksperimen dengan tangannya. Sesekali, dia melihat ke dunia luar dan melihat langit yang berkabut, dan sekitarnya tampak berlumuran darah, mewarnai seluruh tempat dengan warna merah tua dan menyilaukan. Chen Heng tersenyum, mengamati situasi, dan memahami situasinya. Tampaknya Aili akan kembali membuat kerusuhan setelah beberapa waktu karena kejadian hari ini. Chen Heng hanya tidak tahu bagaimana reaksi Aili saat itu. Berbagai pikiran melintas di benak Chen Heng, dan ia merasakan antisipasi yang tak dapat dijelaskan saat ini. Di dalam tenda luas di kejauhan, Aili menatap dengan gelisah ke depan. Ia sedang mengurus dokumen-dokumen yang baru saja dilaporkan kepadanya. Sebagai pangeran pertama Kekaisaran Valet, secara teori ia adalah orang yang paling mungkin mewarisi tahta kekaisaran. Karena itu, ia sangat sibuk. Biasanya, dia harus menangani terlalu banyak hal, tidak hanya bawahannya tetapi juga orang-orang di wilayah kekuasaannya. Wilayah kekuasaannya jauh lebih besar daripada wilayah Chen Heng, hampir sebanding dengan sebuah kerajaan kecil. Aili tidak berbeda dengan seorang raja di wilayah kekuasaannya dan dapat menikmati serta mengendalikan segalanya. Sebagai seorang raja, ia memang sangat sibuk. Biasanya, itu tidak masalah, tetapi sekarang karena banyak hal yang menumpuk padanya, tentu saja merepotkan untuk menanganinya. Apakah Yis dan yang lainnya sudah kembali? Aili mengangkat kepalanya dan menatap kepala penjaga di hadapannya dengan gelisah, lalu mengerutkan kening dan bertanya, sudah berapa lama? Sudah 7 hari, Yang Mulia. 7 hari. Aili mengerutkan kening. Yis adalah salah satu jenderal di bawahnya dan salah satu dari sedikit kandidat yang sangat diharapkan olehnya. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, ia menonjol di antara anak buah Aili dan menjadi pemimpin pasukan. Yis tidak pernah mengecewakannya. Sebaliknya, dia telah mencapai banyak hal untuknya. Meskipun banyak orang mengatakan kepadanya bahwa metode Yis brutal dan mudah menimbulkan masalah, menurut Aili, selama masalahnya dapat diselesaikan, itu akan baik-baik saja. Di masa lalu, meskipun Yis pergi, dia akan mengirim utusan untuk menghubungi Aili pada tanggal yang telah ditentukan dan tidak pernah menghilang. Namun, kali ini, 7 hari telah berlalu sejak terakhir kali mereka saling menghubungi, tetapi Aili masih belum menerima kabar apapun darinya. Surat terakhir Yis mengatakan bahwa dia sudah tiba di wilayah Alan. Jadi berdasarkan perhitunganku, dia seharusnya sedang dalam perjalanan kembali sekarang. Aku hanya tidak tahu bagaimana situasinya dan berapa banyak orang yang bisa dia bawa kembali. Aili mengerutkan kening dan berpikir. Dia telah mengirim Yis ke wilayah Alan untuk tujuan tertentu. Baru-baru ini, dia mencari cara untuk menemukan jejak Putri Aimer. Ketiga kerajaan memiliki metode masing-masing untuk menentukan apakah anggota keluarga kerajaan masih hidup atau sudah meninggal. Menurut berita dari Kekaisaran Gilna, Putri Aimer masih hidup. Namun, sekelompok orang itu telah membawa Putri Aimer pergi. Jelas bahwa mereka mengincar garis keturunan Putri Aimer dan mencoba menggunakannya untuk mencapai tujuan tertentu. Aili telah mencari cukup lama dan akhirnya menemukan metode yang tampaknya layak, ritual pengorbanan darah. Mengorbankan daging dan darah kepada Dewa Agung untuk mendapatkan informasi atau umpan balik adalah ritual yang diwariskan dari zaman kuno. Namun, ritual ini dihentikan di masa lalu karena harga yang harus dibayar terlalu mengerikan. Pada zaman dahulu, terdapat sejumlah besar keluarga bangsawan keturunan yang kehilangan nyawa karena ritual ini. Mereka meninggal dan menjadi persembahan kurban dalam ritual ini. Oleh karena itu, banyak orang menentang ritual ini di era sebelumnya, sehingga ritual ini langsung ditutup. Namun, Kekaisaran Valet masih memiliki ritual ini dalam inventarisnya. Hanya saja, setelah bertahun-tahun lamanya, ritual ini sekarang agak tidak lengkap dan bermasalah. Meskipun demikian, masalahnya seharusnya tidak terlalu besar. Eli pernah membawa orang untuk menganalisisnya. Meskipun ritual ini cacat dan tidak lagi dapat menunjukkan kekuatannya yang dulu, ritual ini masih mungkin untuk terus digunakan. Adapun persembahan kurban. Secara umum, garis keturunan adalah yang paling cocok, tetapi ini pasti akan membuat marah sebagian besar keluarga bangsawan. Oleh karena itu, Aili mundur selangkah dan bersiap menggunakan orang biasa sebagai korban. Lagi pula, apa yang perlu dia lakukan bukanlah hal yang besar. Dia hanya ingin mengetahui keberadaan Putri Aimer. Pada level ini, mungkin sudah cukup menggunakan darah dan daging orang biasa, yang membutuhkan setidaknya ribuan orang. Jadi, wajar saja jika Aili mengincar wilayah adik laki-lakinya. Setelah Chen Heng meninggalkan kota kekaisaran, ia menjadi jauh kurang waspada terhadap Aili. Karena itu, kali ini, ia tidak berpikir bahwa Chen Heng akan berani menentangnya.
Di masa lalu, ketika mereka masih berada di kota kekaisaran, status dan kekuatan kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level ini. Namun, kini Alan telah secara sukarela melepaskan diri dari persaingan memperebutkan tahta. Di masa depan, ia hanya akan menjadi pangeran yang menganggur, sementara Aili akan menjadi penerus tahta kekaisaran Valet yang paling menguntungkan. Sebagai calon raja, Aili tidak menyangka Alan punya nyali untuk menolak permintaannya dan mampu memuaskannya. Namun, bahkan jika Alan tidak memuaskannya, kekuatan Yis cukup untuk mengatasi semuanya. Sebagai kakak laki-laki, Aili jelas mengetahui kekuatan adik laki-lakinya. Meskipun demikian, meskipun garis keturunan kerajaan itu kuat, ia juga membutuhkan waktu untuk berkembang. Secara teori, setiap bangsawan yang telah membangkitkan garis keturunan kerajaan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dan dapat menjadi kekuatan setingkat raja di masa depan. Namun, ini hanya teori. Pada kenyataannya, sebagian besar keluarga kerajaan membutuhkan waktu terlalu lama untuk menjadi kekuatan setara monarki. Berbagai macam kecelakaan dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama karena berbagai macam musuh akan menyerang mereka ketika mereka lemah. Terlebih lagi, memiliki garis keturunan kerajaan berarti mereka hidup di tengah badai. Jadi, bahayanya tidak bisa dianggap remeh. Di masa lalu, Aili selalu menganggap kedua adik laki-lakinya sebagai lawan, jadi wajar jika dia sangat memperhatikan kabar tentang mereka, termasuk kekuatan mereka. Dengan demikian, dia sangat memahami kekuatan Aili dan tahu bahwa Aili bukanlah tandingan Yis. Adapun orang-orang di sekitarnya, mungkin masih akan ada pengawal yang kuat jika berada di ibu kota. Namun, itu adalah masalah yang berbeda di wilayahnya. Menurut pemikiran Aili, bahkan jika orang-orang di sekitar Chen Hang dapat menyaingi Yis, mereka tidak akan mampu menghentikan pengawalnya. Namun demikian, para pengawalnya telah kehilangan kontak dengannya 7 hari yang lalu. Hal ini membuatnya merasa sedikit gelisah, seolah-olah dia telah melewatkan sesuatu. Sebuah firasat buruk muncul dari lubuk hatinya, membuat jantungnya berdebar kencang. Namun, pada saat yang sama, dia juga merasa bingung. Apa sebenarnya yang telah dia lewatkan? Firasat para master garis keturunan tidak sama dengan firasat orang biasa. Kemungkinan itu hanya ilusi sangat kecil, dan sebagian besar firasat itu akurat. Ini adalah bagian dari kekuatan yang diberikan oleh garis keturunan mereka. Meskipun demikian, perasaan ini membuat Aili merasa semakin gelisah saat ini. Namun, bagaimanapun ia memikirkannya, ia tidak tahu apa masalahnya. Karena usianya, dia adalah yang terkuat di antara banyak pangeran dari generasi keluarga kerajaan Valet ini. Terlebih lagi, dia sekarang berada di peringkat kelima, yang sangat kuat, setara dengan kekuatan kepala beberapa keluarga bangsawan besar. Jika Aili tidak memiliki tingkat kekuatan ini, dia tidak akan mampu mengumpulkan begitu banyak pengikut, sehingga kekuatannya dapat berkembang sedemikian besar. Sebagai seorang pangeran dan calon penerus tahta kekaisaran Valet, kekuatan di sekitarnya pun tidak bisa diremehkan. Ada dua sosok setingkat raja di sisinya, yang melindunginya. Namun, awalnya hanya ada satu. Ia hanya datang untuk menyelidiki situasi hilangnya Putri Aimer. Oleh karena itu, untuk menghindari kelompok orang yang telah menyerang Putri Aimer kala itu, Aili sengaja menambahkan sosok setingkat raja, Riolu, di sisinya. Sosok setingkat raja dianggap sebagai tingkatan tertinggi di banyak kerajaan. Secara teori, bahkan raja-raja dari 3 kerajaan besar pun termasuk dalam tingkatan ini. Pada akhirnya Aili tidak pergi, melainkan tetap tinggal di kamp tempat ia ditempatkan. Upacara pengorbanan telah dimulai dan akan memasuki titik kritis. Jika ia memilih untuk pergi saat ini, ia takut akan terjadi kecelakaan lain di masa depan, yang dapat menyebabkan seluruh upacara gagal. Dalam hal itu, ia akan mengorbankan kebaikan yang lebih besar demi kebaikan yang lebih kecil. Dia telah mempersiapkan dan mengorbankan banyak hal secara diam-diam untuk upacara ini sejak lama. Alasan mengapa upacara ini dirahasiakan bukan hanya karena diboikot. Sangat sulit untuk mengumpulkan banyak bahan yang dibutuhkan. Akibatnya, beberapa di antaranya bisa dikatakan telah punah. Hanya Aili, sebagai seorang pangeran, yang bisa mendapatkannya langsung dari inventaris kekaisaran Valet. Jika tidak, kebanyakan orang tidak akan tahu harus berbuat apa. Meskipun begitu, bahan-bahan yang tersedia tidak banyak, dan banyak yang hanya bisa digunakan sekali. Oleh karena itu, jika Aili gagal kali ini, dia tidak akan bisa melakukannya lagi meskipun dia menginginkannya dan harus memikirkan cara lain. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain tetap tenang dan menunggu upacara selesai. Namun, meskipun begitu, dia mungkin akan mengingat Chen Hang kali ini. Pada saat upacara berakhir, dia sudah memutuskan untuk memberi Chen Hang pelajaran yang tak terlupakan. Jika tidak, dia tidak akan bisa melampiaskan amarah di hatinya. Sebagai seorang pangeran, membunuh saudara-saudaranya secara langsung bukanlah hal yang mungkin. Namun, ada banyak cara untuk menyiksa orang di dunia ini. Aili tidak bisa membunuh Chen Hang, tetapi bisa menyiksanya. Mereka yang dekat dengan Chen Hang juga harus menanggung akibatnya, dan tidak seorang pun dari mereka bisa lolos kali ini. Aili telah mengambil keputusan saat berbagai pikiran melintas di benaknya. Waktu terus berlalu. Ratapan terus-menerus terdengar di daerah ini hanya dalam beberapa hari. Banyak mayat tergeletak di sana, menumpuk begitu tinggi sehingga tampak seperti gunung mayat. Semua itu adalah persembahan kurban yang telah dikumpulkan.
Masih ada celah besar dalam ritual garis keturunan karena penolakan Chen Heng terhadap permintaan Ai Li. Oleh karena itu, secara alami, celah-celah ini hanya dapat diisi dari lingkungan sekitar. Warga sekitar bernasib sial dan langsung ditangkap oleh bawahan Ai Li dalam waktu singkat. Di antara mereka yang ditangkap, selain warga sipil, banyak bangsawan dengan garis keturunan bangsawan juga diseret ke sini. Tidak, Yang Mulia Ai Li, Anda tidak bisa melakukan ini. Tidak, tidak. Kamu gila. Gelombang teriakan histeris terdengar. Para bangsawan ini hampir gila melihat Ai Li berdiri di hadapan mereka, tak berani membayangkan pemandangan itu. Ini adalah pemandangan seperti neraka di depan mata mereka. Tak perlu dijelaskan terlalu banyak. Orang normal manapun akan langsung mengerti bahwa pemandangan ini pasti tidak baik. Oleh karena itu, mereka berteriak histeris, berdoa agar Pangeran Ai Li membebaskan mereka. Mereka berdoa, mengutuk, memarahi, namun, semua itu sia-sia. Ai Li berdiri di samping, wajahnya tampak sedingin batu. Orang-orang ini bukan berasal dari Kekaisaran Valet. Mereka berasal dari sebuah kerajaan kecil tetapi selalu dekat dengan Kekaisaran Valet. Belum lagi mereka bukan bangsawan Kekaisaran Valet, bahkan jika mereka bangsawan pun, apa yang bisa mereka lakukan? Dengan status Pangeran Ai Li, tidak akan terjadi apa-apa selama dia tidak menimbulkan kebencian. Dunia ini kejam. Kekuasaan sang pangeran sekuat sebuah kerajaan kecil. Oleh karena itu, membunuh beberapa bangsawan kecil hanyalah masalah kecil. Ayo kita lakukan. Ai Li merasa bosan melihat orang-orang itu berdoa dan berteriak, lalu melambaikan tangannya, memerintahkan bawahannya untuk memulai. Teriakan itu perlahan berhenti. Mayat-mayat menumpuk di samping, membentuk gunung mayat yang sangat besar, yang kemudian digantikan oleh pusat susunan, di mana tanda itu menjadi lebih jelas. Cahaya merah tua menyelimuti area tersebut, menutupi langit. Selesai. Ai Li akhirnya tersenyum saat melihat pemandangan ini. Meskipun penolakan Chen Heng membuatnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk menangkap korban, susunan ritual tetap selesai tanpa banyak penundaan. Sekarang, saatnya menuai hasilnya. Ai Li melangkah maju dan memasuki susunan ritual di hadapannya tanpa ragu-ragu. Cahaya merah menyala berkelap-kelip, riak terbentuk, dan secara bertahap menyatu ke dalam tubuh Ai Li seiring dengan gerakannya. Sebuah perasaan unik muncul di hatinya. Kekuatannya tampaknya telah menerima semacam berkah dari ritual tersebut dan hampir berlipat ganda. Kekuatan yang tiba-tiba itu membuatnya terpesona. Dia merasa lebih baik dari sebelumnya. Kekuatan di tubuhnya begitu menggoda sehingga bahkan garis keturunan yang terbangun di tubuhnya pun tidak pernah merasa sebaik ini. Ritual garis keturunan memiliki efek sebaik itu. Namun, Ai Li juga memiliki keraguan di dalam hatinya sambil menikmati keajaibannya. Efek dari susunan ritual itu tampak terlalu bagus. Ritual garis keturunan memang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Secara teori, seseorang dapat meningkatkan kekuatannya ketika pengorbanan dilakukan. Namun, ini juga bergantung pada pengorbanan tersebut. Tanpa pengorbanan yang baik, mungkinkah efek ritual garis keturunan mencapai tingkat seperti itu? Kali ini dia tidak menggunakan keturunan unggulan untuk pengorbanan itu, bahkan bukan keturunan dari keluarga bangsawan besar sekalipun. Sebaliknya, sebagian besar adalah rakyat biasa, ditambah beberapa keluarga bangsawan kecil yang kekuatannya tidak setara dengan peringkat kelima Ai Li. Meskipun demikian, persembahan itu tidak sebanding dengan hasil panen. Haruskah ritual seperti itu dilanjutkan? Entah mengapa, Ai Li merasa ada sesuatu yang salah. Namun, ritual itu sudah dimulai. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menghentikannya. Selain itu, efek ritual tersebut jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Ini juga merupakan hal yang baik. Mungkin di zaman dahulu, ritual ini dilarang oleh para bangsawan kuno karena efeknya yang luar biasa. Berbagai pikiran melintas di benak Ai Li, menghibur dirinya sendiri saat itu. Namun, dia tidak memperhatikan keanehan di sekitarnya. Di kejauhan, seorang wanita muncul entah dari mana. Dia mengenakan jubah hitam panjang. Dia tampak cantik, dengan pesona yang tak terjelaskan. Meskipun mayat-mayat bertebaran di mana-mana, penampilannya tidak terlihat aneh. Sebaliknya, dia memandang pemandangan di sekitarnya dengan penuh apresiasi dan tersenyum. Sungguh pemandangan yang indah. Aisyah memandang tumpukan mayat itu dan tersenyum lebih lebar. Lalu, dia melihat ke depan. Ai Li berdiri di tengah susunan ritual dengan mata tertutup dan tubuhnya sedikit gemetar seolah menerima energi balasan dari ritual tersebut. Namun, di mata Aisyah, luka-luka muncul di tubuh Ai Li, dengan darah merah tua tersisa di matanya. Kekuatan dahsyatnya terkikis, digantikan, dan terinfeksi oleh kekuatan unik lainnya. Betapa rakusnya manusia ini. Aisyah menghela napas sambil memandang pemandangan ini. Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Saat upacara berlangsung, ratapan terdengar dari sekitarnya. Sementara itu, banyak orang menunggu di sekitar upacara. Mereka adalah pengawal Ai Li. Kali ini, Ai Li datang bersama anggota inti pengawalnya, termasuk dua raja. Namun, sayangnya, para pengawal tersebut kini menunjukkan tanda-tanda kelainan. Tubuh mereka membusuk seiring berjalannya ritual, dan wajah mereka semakin pucat. Kekuatan mereka secara bertahap melemah seolah-olah mereka telah menjadi mumi. Susunan ritual itu menyerap, mengekstrak, dan menyuntikkan kekuatan mereka ke dalam susunan ritual di hadapan mereka.
Pengorbanan dari susunan ritual ini tidak hanya terbatas pada orang-orang tak berdosa di sekitar mereka, tetapi juga pada pengawal setia Aili. Melihat pemandangan ini, senyum di wajah Aisyah menjadi semakin cerah. Tanah dipenuhi darah merah pekat. Namun, meskipun kekuatan orang-orang itu sedang diekstraksi dan daya hidup mereka terkuras, mereka tidak menyadarinya. Sebaliknya, wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan, seolah-olah mereka telah melihat adegan dari mimpi mereka. Bagi orang-orang ini, mati dalam kegembiraan mungkin adalah cara mati yang menyenangkan. Pikiran ini terlintas di benak Aisyah. Meskipun demikian, ia menantikan pemandangan saat Aili terbangun. Ia bertanya-tanya bagaimana ekspresi Pangeran Aili ketika ia bangun dan melihat semua pengawalnya telah mati. Pasti sangat menarik. Aisyah mengantisipasinya sambil diam-diam memikirkan hal ini. Di kejauhan, terdengar suara benturan keras. Itu adalah pertempuran antara makhluk setingkat raja. Mungkin makhluk yang lebih lemah tidak akan mampu menyadari trik dari ritual ini. Namun, bagi makhluk setingkat raja, sangat mudah bagi mereka untuk menyadari anomali tersebut dan segera bereaksi. Namun, apa gunanya semua ini? Aisyah dan Dewan Raja tidak takut pada kedua raja ini karena mereka berani bertindak. Dalam rencana mereka, kedua raja ini tentu akan ditangani oleh seseorang karena mereka ditakdirkan untuk menjadi persembahan kurban dalam ritual tersebut. Tidak buruk. Terdengar gumaman lembut. Saat Aisyah menutup matanya dalam diam, sebuah tanda rumit muncul, dengan cahaya merah tua, di dahinya. Itu adalah tanda ritual, sama seperti Aili yang berdiri di tengah susunan sihir. Tepatnya, yang dimiliki Aisyah adalah ritual yang sebenarnya. Kekuatan yang diperoleh Aili hanyalah ilusi. Kekuatan itu tidak hanya tidak akan meningkatkan kekuatan dalam tubuhnya, tetapi juga akan menyedot kekuatan dari tubuhnya dan mengembalikannya ke dalam ritual. Itu sama saja dengan menjadi korban ritual tersebut. Oleh karena itu, orang yang benar-benar menerima umpan balik dari ritual itu selalu adalah Aisyah. Aisyah merasakan peningkatan kekuatan dalam tubuhnya saat dia menutup matanya dalam diam dan membuka lengannya dengan mabuk. Peringkat ketiga, peringkat keempat, peringkat kelima. Kekuatan dalam tubuhnya tumbuh dengan cepat, hampir seketika, dan dia telah melewati jurang yang panjang dan mencapai peringkat keenam. Peringkat keenam hanya selangkah lagi dari peringkat ketujuh yang diwakili oleh Sang Raja. Lebih jauh lagi, itu bukanlah akhir. Aisyah percaya bahwa setelah kedua raja dikalahkan dan mati dalam upacara sebagai korban, kekuatan dalam tubuhnya akan meningkat lebih jauh lagi. Mengenai apakah kedua raja akan dikalahkan, Aisyah tersenyum tanpa sedikit pun kekhawatiran. Namun, hasil selanjutnya akan segera mengungkapkan jawabannya. Saat berbagai kekuatan di udara saling bertabrakan, hasilnya secara bertahap terungkap. Pemenangnya telah muncul. Jamisan berjalan cukup jauh dan diam-diam datang ke sisi Aisyah, menyaksikan pemandangan itu bersamanya. Dalam formasi ritual itu, Aili tak lagi mampu bertahan. Daging di tubuhnya perlahan layu, dan wajahnya tampak sepucat kertas. Sekilas, ia tampak tidak memiliki setetes darah pun, tidak seperti orang normal. Situasinya serius. Namun, ekspresi wajahnya sangat aneh. Ia malah terlihat sangat gembira, dan orang-orang tak kuasa menggelengkan kepala saat melihatnya. Orang gila lagi. Aisyah dan Jamisan berdiri bersama dan menikmati pemandangan itu dengan penuh minat. Sangat jarang orang bisa melihat ekspresi seperti itu di wajah seorang pangeran. Masih ada noda darah di tubuh Jamisan, dengan bau darah yang menjijikan. Dia tampak seperti orang yang merusak suasana berdiri di samping Aisyah. Aisyah tidak keberatan dan hanya tersenyum, sepertinya kau telah mengerahkan banyak tenaga untuk merawat kedua orang itu. Itu bukan urusanmu. Jamisan menatap Aisyah, kilatan berbahaya terpancar dari matanya yang keruh. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan bertindak atau tidak. Aisyah tiba-tiba datang kepadanya beberapa waktu lalu. Jamisan berpikir bahwa keberadaan Aisyah sangat aneh. Garis keturunannya tidak kuat, dan kekuatan permukaannya hanya berada di peringkat kedua. Namun, metodenya sangat istimewa, dan bahkan Jamisan pun takut akan kekuatan semacam itu. Pada akhirnya, Aisyah mengambil inisiatif untuk mengusulkan kerjasama, ingin bersekongkol dengan Pangeran Aili. Dengan demikian, adegan ini terjadi hari ini. Jamisan menginginkan orang-orang Pangeran Aili, sementara Aisyah menginginkan sesuatu yang lain. Jadi, kedua pihak secara alami cocok dan mencapai kesepakatan. Aili mungkin tidak menyangka bahwa susunan ritual yang ia temukan bukanlah hasil penemuannya sendiri, melainkan diambil oleh Aisyah, sehingga ia percaya bahwa itu benar. Pada akhirnya, Aili dan para pengawalnya menjadi korban, menjadi sumber daya Aisyah untuk memulihkan kekuatannya. Rasanya sangat menyenangkan mendapatkan kekuatanku kembali. Aisyah menggerakkan anggota tubuhnya, merasakan kekuatan mengalir dari tubuhnya, dan tak kuasa menahan desahan. Sejak memasuki dunia ini melalui simulasi, dia telah dibatasi dan tidak dapat memanfaatkan kekuatannya sepenuhnya karena keterbatasan kemampuannya. Sekarang, dia akhirnya memanfaatkan kesempatan ini untuk memulihkan sebagian besar kekuatannya sekaligus. Di dunia para dewa, dia adalah hibrida antara makhluk hidup dari jurang maut dan manusia. Dia sangat memahami berbagai susunan pengorbanan di jurang maut, itulah sebabnya dia mampu memasang jebakan ini. Kekuatan dalam tubuhnya terus melonjak, yang membuat Aisyah merasa lebih baik dari sebelumnya. Setelah kematian kedua raja, mayat mereka menghilang dan menjadi korban persembahan, membuat Aisyah hampir menembus penghalang dan naik ke peringkat ketujuh.
Namun, meskipun begitu, itu tetap sangat mengesankan. Lagi pula, sebelum upacara dimulai, dia hanyalah karakter peringkat kedua, dianggap lemah dibandingkan dengan raja peringkat ketujuh. Jadi, kemajuan dengan kecepatan seperti itu sungguh mengejutkan. Di sampingnya, kelopak mata Jamisan berkedut saat dia memperhatikan, hampir merasa bahwa dia sedang berhalusinasi. Ada apa? Seolah merasakan tatapan Jamisan, Aisyah tiba-tiba berbalik dengan senyum di wajahnya. Tuan Jamisan, apakah Anda punya ide? Tentu saja tidak. Jamisan langsung menggelengkan kepalanya dan membantah, Nona Aisyah, jangan terlalu banyak berpikir. Hingga saat ini, kerja sama kita sangat menyenangkan. Aku juga berpikir begitu. Aisyah mengangguk sambil tersenyum, lalu berbalik dan terus melihat ke depan. Saat ini, dia tampak seperti gadis biasa, benar-benar lengah, seolah-olah Jamisan dapat dengan mudah menjatuhkannya dengan serangan biasa. Namun Jamisan tidak berani berpikir demikian. Selama kontak awal mereka, Aisyah tampak seperti anggota peringkat kedua, tetapi sekarang dia hanya selangkah lagi untuk naik menjadi seorang raja. Aisyah selalu memberinya perasaan bahwa dia tidak bisa memahami dirinya sepenuhnya, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Sejujurnya, dia tidak menganggap serius Aisyah di hadapannya pada awalnya. Dia hanya berniat memanfaatkan Aisyah. Beberapa saat yang lalu, dia masih memikirkan langkah selanjutnya. Dia akan menunggu Pangeran Aili jatuh ke dalam perangkap, lalu bergerak dan menangkap Aisyah. Perilaku Aisyah terlalu misterius. Menurutnya, kemungkinan besar dia memiliki garis keturunan istimewa yang tidak kalah dengan keluarga kerajaan. Jika dia bisa menangkapnya, itu akan menjadi panen yang melimpah. Namun, pemandangan barusan sungguh menakutkan. Bahkan Jamisan pun sedikit terkejut dan ragu, tidak tahu harus berkata apa. Naik dari peringkat kedua ke tingkat yang hanya lebih rendah dari para raja adalah hal yang mustahil bagi orang biasa. Atau, bahkan jika dia bisa melakukannya, dia tidak akan mampu mengendalikan kekuatan yang menakutkan itu. Dia tidak bisa tetap setenang Aisyah. Dia tidak sedang naik tingkat, melainkan hanya memulihkan kekuatannya. Dalam sekejap, Jamisan menyadari hal ini dan sepenuhnya menepis pikiran-pikiran di dalam hatinya. Di depan mereka, terdengar suara yang tajam. Keduanya menoleh dan melihat tubuh Aili yang tegap telah terjatuh. Kamu tidak tahan lagi. Suara Aisyah terdengar dari samping dengan sedikit nada penyesalan. Aili adalah seorang bangsawan. Jika dia bisa digunakan sebagai korban persembahan darah, meskipun efeknya akan sedikit lebih rendah daripada dua raja sebelumnya, itu tidak akan terlalu jauh berbeda. Bersama dengan bagian-bagian sebelumnya, ini sudah cukup bagi Aisyah untuk naik ke peringkat ketujuh. Sayangnya, orang inilah yang diinginkan Jamisan, jadi dia tidak bisa membunuhnya secara langsung. Sebagian besar kekuatannya telah diserap olehku, tetapi hal-hal mendasar masih ada, dan aktivitas garis keturunannya tidak rusak. Kurasa itu bisa memenuhi persyaratanmu. Aisyah berbalik dan menatap Jamisan. Cukup bagus. Jamisan mengangguk dan berkata, bisakah orang lain juga melakukan ritual yang Anda miliki? Apakah kamu tergoda? Aisyah menatap Jamisan dan tersenyum. Tentu saja. Jamisan mengangguk tenang, dalam waktu sesingkat itu, cukup untuk meningkatkan kekuatanmu hingga tingkat seperti itu. Siapa yang tidak ingin melakukan ritual seperti itu? Selama ritual tersebut, kekuatan Aisyah melonjak dari peringkat kedua ke puncak peringkat ke-6. Lonjakan yang luar biasa seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipikirkan oleh orang lain. Itu adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Jika hal itu diketahui orang lain, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menjadi heboh karenanya? Bukan hal yang mustahil jika Anda ingin melakukannya. Aisyah menatap Jamisan, wajahnya masih tersenyum. Itu tergantung pada apa yang ingin kau tawarkan untuk itu. Upacara yang disebut upacara garis keturunan ini adalah rangkaian pengorbanan yang sangat umum di jurang maut. Hanya saja sedikit lebih maju daripada yang biasa. Bagi Aisyah, bukan masalah besar jika Jamisan menginginkannya. Itu akan sangat bermanfaat baginya. Baiklah. Seolah tiba-tiba teringat sesuatu, Aisyah tersenyum dan mengingatkannya dengan ramah, aku dengar selain Pangeran Aili, Pangeran Alan juga ada di dekat sini. Karena kita sudah menyerang seorang pangeran, mengapa kita tidak langsung saja menghabisi pangeran yang lain juga? Kata-katanya penuh godaan saat dia berbicara kepada Jamisan dengan suara lembut, berusaha menyerang pangeran lain dari Kekaisaran Valet. Dia sudah merasakan manfaat dari tubuh Aili barusan. Umpan balik dari sekadar menyerap sebagian kekuatan pihak lain sudah sangat kuat. Manfaatnya mungkin akan lebih besar lagi jika dia benar-benar mengorbankannya. Dia tidak bisa mengorbankan Pangeran Aili. Lagi pula, dia adalah seseorang yang ditunjuk oleh Dewan Raja. Namun, tidak akan terlalu buruk jika ada pangeran lain yang bisa dia korbankan. Hati Aisyah dipenuhi dengan antisipasi. Untuk saat ini, kau tidak bisa menyentuh pangeran itu. Jamisan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya sangat tenang. Dia salah satu dari kita. Benarkah begitu? Itu mengecewakan. Aisyah menggelengkan kepalanya dan langsung mengerti. Operasi pada Pangeran Aili berjalan lancar kali ini berkat kontribusi Pangeran Alan, kan? Baguslah kalau kamu mengerti. Jamisan berkata dengan ringan. Aisyah hanya bisa mengesampingkan pikirannya untuk sementara waktu dan berkata, lupakan saja. Tugas yang menjadi tanggung jawab saya telah selesai. Jika ada hal lain di masa mendatang, Anda bisa datang dan memberitahu saya.
Sambil berbicara, ia melambaikan tangannya lalu pergi. Jamisan berdiri di tempatnya dan diam-diam menyaksikan sosok Aisyah menghilang. Ia tidak mengatakan apapun, hanya mengamati dengan tenang. Yang mulia. Seorang pemuda jangkung berjalan mendekat dari samping. Itu adalah Kana, yang pernah ditemui Chen Hang sebelumnya. Dia berdiri di samping Jamisan, menatap punggung Aisyah dan membuat isyarat tangan. Apakah kau ingin memulai? Kamu tidak akan bisa lagi menandinginya. Wajah Jamisan tampak muram, dan akhirnya ia menggelengkan kepalanya. Ia berbalik dan memandang Aili, yang terbaring di lingkaran ritual di depannya, lalu dengan cepat pergi bersama orang-orangnya. Akan butuh waktu lama sebelum jejak daerah ini ditemukan. Tentu saja, itu tidak memakan waktu lama. Berita tentang hilangnya Pangeran Aili menyebar hanya dalam beberapa hari. Banyak korban yang ditangkap Aili memiliki keterkaitan dengan mereka. Beberapa hari kemudian, beberapa orang dari keluarga bangsawan kecil menemukan tempat ini melalui beberapa jejak, berusaha mencari anggota klan mereka yang ditawan. Pada akhirnya, mereka menemukan tempat ini. Ketika mereka melihat jejak di area ini, semua orang terkejut. Mayat-mayat bertebaran di mana-mana. Bercak darah merah tua telah mengering di berbagai tempat, meninggalkan bekas yang dalam. Potongan-potongan daging bertebaran di mana-mana dengan bau busuk yang menjijikkan. Hal itu seolah membuktikan kegilaan di daerah ini. Seluruh pemandangan itu membuat orang ingin muntah hanya dengan sekali lihat, menyebabkan semua orang terkejut. Astaga! Berdiri di tempat itu, seseorang menghela napas panjang dalam hatinya, apakah ini pemandangan dari neraka? Entah itu pemandangan dari neraka atau bukan, sulit untuk mengatakannya saat ini. Yang pasti, Pangeran Aili telah menghilang di daerah ini. Dia tidak dapat ditemukan lagi. Kabar ini dengan cepat menyebar ke tempat lain. Tiba-tiba, seluruh kerajaan ungu mulai berguncang. Ketika Chen Hang mengetahui kabar hilangnya Aili, dia baru saja keluar dari laboratorium dan menyelesaikan tugas kecilnya sebelumnya. Melihat Alice yang ketakutan, dia mengangguk dan berkata, begitu. Chen Hang tampak terlalu tenang, dan Alice terdiam sejenak, lalu dengan cepat berkata, Yang mulia, Pangeran Aili telah terbunuh. Kita harus berhati-hati, untuk berjaga-jaga. Jika terjadi apa? Chen Hang tersenyum dan berkata, Aili setidaknya memiliki dua raja yang melindunginya. Jika itu tidak membantu, lalu apa gunanya aku mengkhawatirkan hal ini? Daripada mengkhawatirkan hal ini, lebih baik kita melakukan urusan kita sendiri. Kita tidak seharusnya terpengaruh oleh berita dan membiarkan penilaian kita kacau. Apa yang dikatakan Chen Hang sangat masuk akal sehingga Alice tidak bisa berkata apa-apa sebagai tanggapan. Tetapi, Alice membuka mulutnya. Dia merasa apa yang dikatakan Chen Hang itu benar, tetapi dia tetap ingin membuka mulutnya untuk membujuknya. Baiklah. Chen Hang menatap pelayannya dan berkata, tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Biarkan saja alam berjalan apa adanya. Ikutlah denganku sekarang. Chen Hang memanggil Alice, tetapi dia tidak datang untuk mengobrol. Dia memiliki urusan penting. Setelah mengatakan itu, Chen Hang berjalan duluan. Mereka kemudian tiba di sebuah laboratorium. Berbagai instrumen canggih mengelilingi laboratorium yang luas itu. Chen Hang membeli instrumen-instrumen ini dengan uang, menghabiskan sebagian besar sumber daya keuangannya. Dunia ini memuja garis keturunan, jadi tak dapat dihindari bahwa akan ada masalah besar dalam aspek perkembangan lainnya. Beberapa instrumen membutuhkan ketelitian tinggi, jadi pada akhirnya, dia harus mengeluarkan banyak uang untuk membelinya. Untuk semua ini, Chen Hang menghabiskan banyak uang dan sebagian energinya. Beberapa barang di dalamnya dibuat sendiri oleh Chen Hang. Yang mulia. Saat memasuki tempat ini, Alice sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa Chen Hang membawanya ke sini. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang tempat ini. Sebelumnya, ketika Chen Hang membeli peralatan tersebut, dia sangat menentangnya, jadi wajar saja jika dia tidak menyukai tempat ini. Menurutnya, barang-barang itu adalah mainan Chen Hang. Uang yang dihabiskan sebenarnya bisa digunakan untuk membeli perhiasan dan barang-barang berkualitas, tetapi pada akhirnya, ia malah membeli barang-barang ini untuk dirinya sendiri. Bagi Alice, ini adalah pemborosan uang. Seandainya pesanan pembelian itu bukan dari Chen Hang sendiri, dan dia benar-benar tidak bisa ikut campur, dia tidak akan membeli satupun dari barang-barang itu. Beberapa orang berjalan-jalan di laboratorium. Mereka adalah para asisten yang baru saja direkrut oleh Chen Hang. Namun, salah satu dari mereka mengejutkan Alice. Charlie, apa yang kamu lakukan di sini? Alice mengerutkan kening dan menatap Charlie di depannya. Charlie mengenakan jas putih dan sedang mengoperasikan semacam peralatan. Ketika mendengar perkataan Alice, ia hanya bisa mengangkat bahu dan berkata, seperti yang Anda lihat, saya salah satu asisten di sini. Asisten, kamu. Mata Alice yang ragu menunduk, dan dia menatap Charlie dengan keraguan yang tak tersian-sian. Selama periode waktu ini, Chen Hang merekrut banyak penjaga. Sebagian besar dari mereka adalah cendekiawan yang berpengetahuan luas, dan hanya sedikit orang biasa. Meskipun Charlie sangat kuat, di mata Alice, dia jauh dari berpengetahuan luas. Dari segi pendidikan, dia mungkin sama saja dengan orang-orang udik itu. Seberapa layakkah dia untuk bertindak sebagai asisten? Seperti yang Anda lihat, ya. Menghadapi tatapan ragu Alice, Charlie tidak menjelaskan apapun. Dia hanya mengangkat bahu dan mengangguk. Mendengarkan percakapan keduanya, orang-orang di sekitar menatap mereka dengan tatapan aneh.
Awalnya, mereka juga memiliki pemikiran yang sama dengan Alice. Mereka merasa bahwa meskipun orang desa ini bisa berkelahi, dia tetap tidak berguna di tempat ini. Kemudian, mereka diberi pelajaran oleh Charlie. Di laboratorium ini, selain Chen Hang sendiri, Charlie adalah pemimpinnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga siapapun. Namun kenyataannya, ini sangat normal. Charlie bukanlah orang biasa. Identitasnya di dunia para dewa adalah sebagai seorang penyihir hebat, dan dia memiliki semua kualitas luar biasa seorang cendekiawan. Di masa lalu, ketika dia berada di dunia lain, citra yang paling sering digunakan untuknya juga adalah sebagai seorang cendekiawan. Di dunia ini, dia hanya bertindak sebagai pengawal Chen Hang. Dari segi pengetahuan dan kualitas sebenarnya, dia jauh lebih unggul daripada para cendekiawan di dunia ini. Baiklah, ayo lihat. Suara Chen Hang terdengar dari samping, seketika menarik perhatian Alice. Saat berjalan mendekat, ia melihat sebuah tabung reagen di tangan Chen Hang. Ada semacam cairan hijau yang mengalir di dalam reagen tersebut. Cairan itu sangat murni dan indah. Di bawah cahaya laboratorium, cairan itu memantulkan cahaya hijau yang tak dapat dijelaskan. Kemunculan tabung reagen ini langsung menarik perhatian Alice. Ini. Dia menatap Chen Hang di depannya, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya. Ini adalah obat penstabil aliran darah. Ini adalah produk terbaru dari laboratorium. Chen Hang berkata pelan sambil menyerahkan benda itu kepada Alice. Cobalah. Obat ini dapat diminum atau disuntikkan. Melihat obat berwarna giok di tangannya, Alice tanpa ragu langsung meminumnya. Rasa manis menyerang lidahnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk menjilat bibirnya dan berkata, agak manis. Versi aslinya sudah sangat bagus, tetapi untuk mengakomodasi selera kebanyakan orang, kami menambahkan pemanis ke dalamnya. Suara Chen Hang terdengar dari samping. Alice hendak melanjutkan pertanyaannya, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Panas yang sangat besar keluar dari tubuhnya. Sebuah perasaan yang cepat dan hebat muncul, membuat wajahnya memerah. Yang lebih mengerikan lagi adalah gejolak di dalam tubuhnya. Di dalam tubuh Alice, darah seolah mengalir berlawanan arah. Perasaan yang sangat hebat menyapu tubuhnya, menyebabkan Alice merasakan ketidaknyamanan yang tak dapat dijelaskan. Namun, perasaan tidak nyaman itu segera menghilang, dan berubah menjadi jauh lebih rileks dan nyaman. Fiuh. Setelah sekian lama, Alice akhirnya pulih dan berkata, ini adalah ramuan penstabil garis keturunan. Sesuai namanya, ramuan ini menstabilkan garis keturunan dan mencegah reaksi abnormal. Chen Hang, yang mengoperasikan alat tersebut, bertanya, bagaimana? Apakah Anda merasakan perubahan apapun? Ya. Alice mengangguk dan berkata, ini jauh lebih stabil. Meskipun garis keturunan orang biasa tidak sekacau garis keturunan orang yang membangkitkan kekuatan, yang seringkali mengalami ketidakstabilan, tetap akan ada beberapa fluktuasi. Hal yang paling umum adalah perubahan emosi. Emosi orang normal terkadang berubah sangat cepat. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan mudah menjadi depresi dan marah, apalagi seorang pembangkit kekuatan garis keturunan. Karena pengaruh garis keturunan, reaksi naluriah mereka akan lebih keras, dan mereka akan dipengaruhi oleh berbagai macam naluri, yang mengakibatkan perubahan besar dalam emosi mereka. Ini juga merupakan masalah umum pada seorang pembangkit garis keturunan. Namun, obat penstabil garis keturunan ini dapat membantu menekan proses ini dan sangat efektif. Apa yang sedang terjadi? Alice merasakan efek ramuan garis keturunan dan mau tak mau merasa sedikit terkejut. Tidak mengherankan jika dia bereaksi seperti itu. Lagi pula, di dunia ini, meskipun ada banyak penelitian di bidang ini, efek ramuan itu sangat jarang. Terlebih lagi, sebagian besar ramuan itu sangat berharga dan membutuhkan banyak bahan berharga. Yang mulia, apakah Anda mengembangkan ini baru-baru ini? Dia berbalik dan bertanya pada Chen Hang. Lebih kurang. Chen Hang tersenyum dan berkata dengan santai, membuat ini tidak sulit. Saya juga telah secara khusus menyesuaikan efeknya dan meningkatkan sebagian dosisnya. Jika seseorang yang memiliki penyakit keturunan menggunakannya, mereka dapat segera menekan masalah yang muncul di tubuh mereka. Apakah ada dampak lanjutannya? Alice segera bertanya. Penting untuk mengetahui apakah ada dampak lanjutan. Itu akan memengaruhi banyak hal. Ya. Chen Hang mengangkat kepalanya dan menatap Alice sebelum berkata, jika kau menggunakan obat ini dalam jangka waktu lama, tubuhmu akan menjadi tidak mampu menanggungnya, dan banyak masalah akan perlahan muncul. Apakah ada cara untuk menghindarinya? Setelah mendengarkan penjelasan Chen Hang, Alice tanpa sadar bertanya. Hal itu bisa dihindari, tetapi tidak perlu dilakukan. Atau lebih tepatnya, saya sengaja menciptakan efek samping tersebut. Chen Hang menjawab. Alice langsung terkejut. Apa yang ingin dia capai dengan sengaja menciptakan efek samping? Melihat kebingungan di wajahnya, Chen Hang melanjutkan penjelasannya, efek sampingnya mudah dihilangkan. Kerusakan yang ditimbulkan pada tubuh dapat dikurangi secara signifikan dengan mengurangi dosis efektif obat secara langsung. Namun dengan cara ini, efeknya juga akan lebih rendah. Meskipun efektif, cara ini tidak secepat jika dilakukan secara langsung. Sederhananya, itu adalah perbedaan antara pengobatan konvensional dan pengobatan yang lebih kuat. Meskipun pengobatan konvensional aman, efeknya tidak sebaik pengobatan medis. Meskipun mengonsumsi obat yang kuat memberikan hasil cepat, hal itu dapat menyebabkan banyak efek samping.
Chen Heng melakukan ini terutama untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Ini adalah obat baru. Jika dia ingin membuka pasar secepat mungkin, akan lebih baik jika efeknya lebih terlihat jelas. Setelah meminum obat ini, seluruh tubuhnya akan terasa panas. Efek itu sebenarnya tidak perlu. Itu disebabkan oleh Chen Heng yang sengaja menambahkan bahan lain agar penggunanya bisa merasakan perubahan tersebut. Adapun tubuh penggunanya, apa hubungannya dengan Chen Heng? Dia tidak berada di sini untuk memberi manfaat bagi dunia. Selain itu, jika ia menghargai tubuhnya sendiri, ia bisa memberikan penjelasan dan membiarkan pengguna mengurangi dosis. Dengan cara ini, kerusakan pada tubuh mereka akan diminimalkan. Mendengar perkataan Chen Heng, Alice berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk. Meskipun reaksi pertamanya terhadap obat itu adalah berharap tidak ada efek samping, dia harus mengakui bahwa perkataan Chen Heng masuk akal setelah berpikir dengan saksama. Meskipun Chen Heng adalah seorang pangeran, berjualan obat bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang dengan status tinggi. Jika obatnya tidak cukup efektif, statusnya tidak akan berpengaruh. Paling-paling, seseorang hanya bisa mendapatkan sedikit uang dengan cepat. Hanya ketika efek obat tersebut cukup jelas sehingga orang merasakan perubahan yang nyata, barulah orang bersedia mendukung obat ini dalam jangka waktu lama. Mereka tetap harus membangun reputasi secepat mungkin di tahap awal. Adapun efek sampingnya, itu tidak terlalu penting. Ada beberapa cara lain untuk menyembuhkan penyakit garis keturunan di dunia ini, tetapi secara umum, cara-cara tersebut mahal atau memiliki efek samping. Sebagai perbandingan, efek samping obat ini sangat dapat diterima. Paling lama, saya bisa menunggu sampai saya terkenal sebelum meminta Yang Mulia untuk menghilangkan efek sampingnya. Alice berpikir dalam hati, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Terdapat para pengawal keluarga kerajaan Valet di kota Alan dan sebuah kelompok pedagang yang khusus melayani keluarga kerajaan. Mereka secara khusus disiagakan untuk mendukung seorang pangeran Valet seperti Chen Heng. Meskipun Chen Heng telah pergi, dia masih seorang pangeran dari keluarga kerajaan Valet dan memiliki banyak hak istimewa. Semua ini adalah sumber daya siap pakai yang dapat digunakan. Melihat sosok Alice yang pergi terburu-buru, Chen Heng menggelengkan kepalanya dan menatap Charlie di sampingnya. Kemudian, dia berkata, "Bagaimana kondisimu?" "Tidak buruk." Charlie mendongak, dan senyum muncul di wajahnya yang pucat. Setelah beberapa hari, tubuhnya telah banyak berubah. Wajahnya menjadi jauh lebih pucat, tetapi tubuhnya menjadi jauh lebih tegap. Perubahan-perubahan ini tidak besar, tetapi masih terlihat jika diamati dengan saksama. Hanya saja perhatian Alice tertuju pada Chen Heng, sehingga dia tidak menyadarinya. Risiko dari eksperimen transplantasi sel punca darah meningkat. Mohon segera beritahu saya jika ada masalah. Chen Heng melirik Charlie dan berkata, "Ini adalah perjalanan langka ke dunia ini. Akan sangat disayangkan jika kau pergi begitu saja." Kata-kata itu terdengar kurang baik, tetapi Charlie tersenyum dan mengangguk. "Aku mengerti. Baguslah kalau kamu tahu apa yang harus dilakukan." Melihat Charlie berbicara, Chen Heng tidak banyak bertanya. Bagaimanapun juga, Charlie adalah asisten yang handal bagi Chen Heng. Dia cukup terampil dalam hal itu, dan akan sangat disayangkan jika kehilangannya begitu saja. Adapun penampilan Charlie saat ini, itu tentu saja disebabkan oleh transplantasi garis keturunan. Sebelumnya, dia menyerang para penjaga Aili dan membunuh mereka semua. Dia menggunakan kesempatan itu untuk mengumpulkan banyak material. Selain sebagian yang telah ia serahkan kepada Chen Heng, ia masih menyimpan banyak di antaranya. Karena itu, ia mulai bertindak baru-baru ini. Garis keturunan yang sedang ia tanamkan sekarang seharusnya adalah ksatria bernama Yis. Garis keturunan itu cukup luar biasa. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan garis keturunan kerajaan, garis keturunan itu dapat dianggap berlevel tinggi dibandingkan dengan garis keturunan keluarga bangsawan kecil lainnya. Jika Charlie berhasil, potensi tubuh ini akan meningkat pesat. Ngomong-ngomong, saya baru saja mendapat kabar bahwa sesuatu terjadi pada Aili, dan dia hilang. Chen Heng tiba-tiba berbicara. Charlie terdiam sejenak sebelum bereaksi. "Selamat, Pak." Dengan menghilangnya Ali, pangeran pertama, status Chen Heng sebagai pangeran ketiga akan meningkat. Ini tentu saja sesuatu yang patut disyukuri. Namun, Chen Heng juga khawatir tentang hal ini. "Aku sudah diam-diam pergi ke lokasi hilangnya orang tersebut untuk menyelidiki. Ada jejak-jejak susunan persembahan." Suara Chen Heng terus bergema, dan langsung menarik perhatian Charlie. "Susunan pengorbanan. Jurang maut." Charlie mengerutkan kening dan berkata, "Apakah itu para transmigran lainnya?" Dia tidak langsung memikirkan Aisyah. Di dunia para dewa, meskipun susunan pengorbanan awalnya ditransmisikan dari dunia jurang dan merupakan salah satu ciri khas makhluk hidup jurang, susunan tersebut juga dapat digunakan oleh ras lain. Dalam sejarah panjang masa lalu, dunia jurang dan dunia para dewa saling belajar satu sama lain, sehingga kedua belah pihak memiliki pemahaman dan penguasaan atas metode masing-masing. Belum lagi yang lain, bahkan Charlie pun memiliki sedikit pengetahuan tentang susunan pengorbanan, hanya saja pengetahuannya tidak terlalu mendalam. "Sepertinya ada transmigran lain di daerah ini," kata Charlie. Kemunculan susunan persembahan itu tidak bisa berarti bahwa Aisyah, seorang bibrida abisal, yang melakukannya, tetapi bisa berarti bahwa ada pesawat ulang-alik lain di daerah ini dan bahwa mereka telah berkumpul bersama dengan orang-orang yang menyerang Pangeran Aili.
Dewa bayangan berdiri sendirian di dalam bayangan. Ia menatap lurus ke depan dengan mata yang berat. Di tanah di bawah, banyak pengikut Dewa Bayangan dengan berani maju, bertempur dan berteriak bahwa Dewa Bayangan akan memulai perang. Dan di depan, Dewa Bayangan dengan tenang mengamati situasi di depan. Musuh tak terlihat sedang menyerang. Di bawah sana, para pengikut Dewa Bayangan tidak terlalu kuat. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil dan beberapa keluarga bangsawan kecil. Di Kekaisaran Cardo yang kuno dan konservatif, hanya orang-orang ini yang akan dengan mudah goyah dan memilih untuk menyembah Dewa Bayangan. Sebagian besar keluarga bangsawan besar adalah orang-orang yang mendapat keuntungan dari keadaan saat ini. Mereka tidak ingin mengubah situasi tersebut. Mereka hanya berharap situasi itu tidak akan pernah berubah agar status bangsawan mereka tetap terjaga selamanya. Namun, selain itu, keluarga bangsawan kecil dan rakyat jelata mungkin tidak sama. Setiap dunia pasti memiliki kontradiksi dan konflik seiring dengan perubahan sosial. Dalam keadaan normal, kontradiksi dan konflik ini akan perlahan mereda, menyebabkan perubahan berulang kali. Namun, di dunia ini, garis keturunan mengalahkan segalanya, menyebabkan hal-hal tersebut ditekan. Meskipun kontradiksi tersebut ditekan secara paksa, namun tidak pernah terselesaikan. Hal ini terutama berlaku di kerajaan Cardo yang tertutup. Ini seperti tong mesiu yang terbakar. Percikan kecil pun dapat menyulut api kerusuhan, membawa kekacauan ke kerajaan yang luas ini. Kedatangan Dewa Bayangan adalah pemicunya. Selama periode waktu ini, Dewa Bayangan menyebarkan keyakinannya di kerajaan ini dan merekrut para pengikut. Dalam waktu singkat, ia telah menimbulkan dampak yang besar. Efeknya begitu jelas sehingga bahkan Dewa Kegelapan pun terkejut. Di darat, para pengikut Dewa Bayangan berteriak-teriak. Di bawah kepemimpinan beberapa transmigran, mereka melancarkan serangan dan menyerbu pasukan kerajaan. Dan di langit yang tinggi, kilatan cahaya tak terlihat oleh orang biasa. Beberapa bentuk kekuatan yang masih berupa embrio muncul dan beriak di udara, menyebabkan fluktuasi yang jelas. Dewa Bayangan berbalik dan melihat beberapa sosok berdiri di ujung cakrawala. Mereka adalah para raja dari Kekaisaran Cardo. Mereka muncul dan langsung menuju ke arah Dewa Bayangan. Bagi makhluk seperti mereka, medan pertempuran di bawah tidaklah penting. Selama makhluk tingkat atas meraih kemenangan, perselisihan antara makhluk tingkat bawah akan menjadi takdir. Di masa lalu, telah terjadi banyak perkelahian dan perselisihan di dalam Kekaisaran Cardo, tetapi tidak satu pun yang pernah berdampak pada kekaisaran tersebut. Para raja Kekaisaran Cardo berdiri tegak di langit, dan tidak seorang pun pernah mampu menandingi mereka. Barulah sekarang lawan sejati mereka muncul. Mendesah. Dewa Bayangan menghela napas panjang. Keberadaannya diselimuti bayangan, dan tatapannya tertuju pada beberapa orang yang menyerbu ke depan, sambil menghela napas panjang. Sebuah kekuatan dahsyat meletus dan menyapu ke depan. Dalam sekejap, semuanya diredam. Beberapa sosok yang membawa aura kuat dan mengesankan akhirnya mundur. Mereka ditekan oleh telapak tangan Dewa Bayangan dan tidak bisa membebaskan diri. Para penguasa dan tokoh-tokoh berpengaruh yang disebut-sebut itu hanyalah bahan tertawaan di hadapan sosok seperti Dewa Kegelapan. Mungkin ada orang-orang di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Dewa Bayangan, tetapi orang-orang di hadapannya ini jelas bukan salah satunya. Dewa tetaplah dewa. Sekalipun saat ini hanya berupa tubuh simulasi dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, tetap saja tidak ada orang biasa yang bisa menandinginya. Setelah dengan mudah mengusir beberapa makhluk tingkat ketujuh, Dewa Bayangan menghela napas dan terus meningkatkan kekuatannya untuk menekan orang-orang itu sepenuhnya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi dan mengganggunya. Dia berbalik dan melihat cahaya suci muncul di istana Kekaisaran Cardo yang jauh. Seolah-olah seekor binatang buas sedang mengangkat kepalanya. Aura menakutkan yang menyebabkan seseorang sesak napas muncul dan perlahan menghilang dari depan. Di dalam bayangan gelap, sepasang mata merah menyala tiba-tiba terbuka. Ada hawa dingin di mata itu. Dalam bayangan, wujud makhluk ini tidak dapat terlihat dengan jelas. Orang hanya bisa melihat samar-samar garis luarnya dan sepasang mata yang tampak sebesar seluruh dunia. Bang! Dua kekuatan dahsyat itu bertabrakan di udara, menghasilkan suara yang sangat keras. Apa? Merasa kekuatannya terblokir, Dewa Bayangan menunjukkan ekspresi terkejut. Seperti yang dia duga, dunia ini tidak sesederhana itu. Sebagai salah satu dari tiga kekaisaran besar, kekuatan-kekuatan Kekaisaran Cardo bukanlah sekadar kekuatan peringkat ketujuh. Sekalipun itu hanya sebagian dari kekuatannya saat ini, hanya seseorang di atas peringkat ketujuh atau kedelapan yang mampu memblokir serangan Dewa Bayangan. Lawan yang sebanding dengan seorang setengah dewa. Dewa Bayangan mengerutkan kening dan juga sedikit terkejut. Itu agak merepotkan. Dewa Bayangan adalah individu yang kuat di antara para dewa, dan statusnya lebih tinggi daripada dewa-dewa lainnya, sehingga ia dikenal sebagai kekuatan ilahi yang dahsyat. Namun, pada saat ini dalam simulasi, dia hanya bisa mengandalkan sebagian kekuatan yang berasal dari jiwanya yang sebenarnya, sehingga kekuatan yang bisa dia kerahkan terbatas. Akan baik-baik saja jika itu hanya seorang demigod biasa, tetapi situasinya berbeda. Keberadaan di balik Kekaisaran Cardo tidak hanya sebanding dengan seorang demigod tetapi juga memiliki kekuatan besar yang setara dengan seorang dewa. Apakah itu pedang suci emas? Dewa Bayangan memandang ke depan, matanya melirik bayangan pedang emas. Dalam garis pandangnya, pedang suci emas menebas lurus ke bawah, meninggalkan bekas yang dalam di tubuhnya.
Darah emas menetes dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Dewa bayangan sama sekali tidak khawatir. Hanya butuh sesaat bagi luka di tubuhnya untuk sembuh. Kemudian, dia berbalik dan melanjutkan perjalanannya. Di sana, musuhnya masih berdiri. Pedang suci emas bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, membawa aura makhluk ilahi. Itu adalah senjata yang ditinggalkan oleh para dewa. Senjata itu sangat ampuh, dan dengan kekuatan setengah dewa, itu cukup untuk menekan dewa bayangan saat ini. Anak suci asing, segera tinggalkan wilayah Cardo. Gumaman samar datang dari kegelapan dan memasuki telinga dewa bayangan. Saya sangat menyesal. Dewa bayangan tersenyum meminta maaf dan berkata, aku tidak bisa melakukannya. Kalau begitu matilah. Di depan, raungan disertai benturan dahsyat terdengar. Dua kekuatan hukum yang menakutkan, yang setara dengan kekuatan ilahi, bertabrakan. Badai terbentuk setelahnya, menghancurkan segalanya dan menyapu tempat ini. Kedua pasukan yang awalnya bertempur di darat telah berhenti. Pertempuran antara dewa bayangan dan para penjaga kekaisaran Cardo secara bertahap menjadi semakin sengit. Orang-orang di darat tidak lagi dapat memengaruhi hasil pertempuran. Bahkan melindungi diri sendiri pun menjadi agak sulit. Mereka meletakkan senjata mereka dan mulai berdoa serentak, mempersembahkan iman mereka kepada pelindung mereka masing-masing. Wahai penguasa kegelapan yang agung, mohon hancurkan dewa palsu itu dan bimbing kami menuju masa depan yang lebih cerah. Di antara banyak penganutnya, beberapa tokoh sibuk menyebarkan ajaran gereja dewa bayangan dan kekuatan dewa mereka. Orang-orang ini adalah para transmigran yang datang ke dunia ini bersama dewa bayangan. Mereka sudah menjadi pendeta dewa bayangan di dunia para dewa, dan sekarang mereka menjadi tulang punggung gereja baru. Mereka memimpin para pengikut mereka ke sana untuk berdoa dan menyumbangkan kekuatan mereka kepada dewa kegelapan. Dengan kekuatan iman mereka, wajah mereka menjadi fanatik, dan semangat mereka meningkat. Sedangkan untuk kekaisaran Cardo, situasinya sedikit lebih buruk. Meskipun sebagian besar keluarga bangsawan membenci kepercayaan kepada dewa bayangan, para ksatria yang dipanggil tidak memiliki pandangan yang sama. Sebaliknya, banyak orang memandang ke arah gereja dewa bayangan, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Cahaya keemasan menyebar ke segala arah, menyelimuti wilayah tersebut. Dewa bayangan tersenyum, melihat semua ini. Sosok yang diselimuti bayangan tampak menjadi jauh lebih jelas. Hasilnya sudah lama ditentukan. Kalian tidak bisa menghapus semua hal tentangku. Dia mengangkat kepalanya dan memandang keberadaan agung di hadapannya. Keberadaan suci di dunia ini memang sangat unik. Penjaga kekaisaran Cardo sebelum dewa bayangan berada pada tingkat setengah dewa dalam spekulasinya. Namun, dalam beberapa aspek lain, ia menunjukkan kualitas yang lebih baik daripada seorang setengah dewa. Tubuh pihak lawan sangat kuat, dan semangat sejatinya sangat mengesankan. Dia jauh lebih kuat daripada para demigod di dunia para dewa. Dengan kata lain, penjaga kekaisaran Cardo dapat dengan mudah mengalahkan para demigod dari dunia para dewa jika mereka berhadapan langsung. Kekuatan mereka benar-benar tidak dapat dibandingkan. Keberadaan seperti itu tampaknya disebut anak suci di dunia ini. Banyak pikiran melintas di benak dewa bayangan saat dia dalam hati menyimpulkan. Dalam kegelapan, percikan ilahi beredar dan menerangi sekitarnya, mengungkap semua jejak masa lalu. Satu demi satu, makhluk setengah dewa yang pernah meninggalkan jejak di dunia para dewa muncul. Mereka berdiri di hadapan penjaga kekaisaran Cardo sebelum dikalahkan. Ini adalah kesimpulan dari pertempuran sebenarnya. Sepertinya ada yang kurang. Setelah melakukan deduksi, dewa bayangan mengangkat kepalanya lagi dan mengeluarkan suara lembut. Suaranya tidak dalam bahasa apapun, melainkan hanya fluktuasi yang tak terlihat. Namun, suara itu dapat ditangkap dan dipahami dengan jelas oleh orang lain. Dalam hal kekuatan tempur, para demigod di dunia para dewa jauh lebih rendah daripada Saint Child. Namun, segala sesuatu memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, dan anak-anak suci di dunia ini juga memiliki kekurangan. Sebagian besar kekuatan mereka bergantung pada garis keturunan mereka yang kuat. Meskipun mereka kuat, mereka masih kekurangan karakteristik keabadian dari demigod sejati. Dengan kata lain, anak-anak suci ini tidak memiliki keilahian dalam tubuh mereka. Mereka sepenuhnya bergantung pada garis keturunan mereka untuk mencapai tingkat ini. Meskipun mereka kuat dan kekuatan tempur mereka menakutkan, mereka tidak dapat dibandingkan dengan dewa sejati dalam banyak aspek. Bahkan, menurut deduksi dewa bayangan, anak-anak suci ini bahkan mungkin mati karena usia tua seiring berjalannya waktu. Bagi makhluk suci, kematian karena usia tua adalah hal yang menggelikan. Biasanya, para demigod yang telah naik ke dunia para dewa akan memiliki keilahian dalam tubuh mereka. Oleh karena itu, mereka memiliki tingkat keabadian tertentu, cukup untuk mempertahankan hidup mereka sepanjang waktu. Namun, keberadaan anak suci di dunia ini berbeda. Mereka bisa meninggal karena usia tua akibat berjalannya waktu. Jika para demigod di dunia para dewa mengetahui hal ini, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, meskipun mereka akan mati karena usia tua, itu hanya relatif bagi para demigod sejati. Pada kenyataannya, bahkan jika mereka meninggal karena usia tua, itu tetap akan menjadi angka yang sangat mengejutkan. Butuh waktu lama untuk mencapai tahap itu. Ekstrim tapi dahsyat. Dewa bayangan menghela napas, lalu mengangkat kepalanya lagi dan berkata pelan, tapi ini tetap pilihan yang bagus. Ledakan.
Di hadapan mereka, sebuah kekuatan dahsyat menekan ke bawah. Kekuatan penjaga kekaisaran Cardo membungkuk, dan bersama dengan senjata surga, kekuatan yang dilepaskannya sangat mengejutkan. Setidaknya dalam konteks dewa bayangan, ia sebanding dengan seorang dewa. Jika ia adalah sosok yang sedikit lebih lemah di antara para dewa, seperti dewa alam, penjaga kekaisaran Cardo mungkin akan langsung mengalahkan dewa-dewa yang lebih lemah tersebut. Jika hanya ada sedikit perwujudan kekuatan, maka akan semakin sedikit pula yang mampu menahan serangan pihak lain. Dewa bayangan adalah salah satu dari sedikit orang yang tersisa, tetapi dia masih agak tak berdaya karena kehilangan kekuatan dalam keadaan simulasi ini. Dia tidak bisa menekan pihak lain dan hanya mampu mempertahankan keadaan saat ini dengan susah payah. Namun, itu sudah cukup. Dewa bayangan tidak panik. Dia mempertahankan posisinya dengan teguh seolah-olah telah memasang bendera, terus-menerus menarik orang dari segala arah. Di darat, banyak manusia fana meneriakkan nama dewa bayangan dengan lantang. Kelompok satria yang dibentuk oleh keluarga-keluarga bangsawan kecil mulai membelot dan bergabung dengan kubu dewa bayangan. Penjaga kekaisaran Cardo tidak terlalu memperhatikan fenomena ini. Itu bisa dimaklumi. Bagi makhluk setingkatnya, pemberontakan kecil bukanlah apa-apa. Selama keluarga kerajaan masih ada dan dukungan mereka belum terputus, kekaisaran Cardo akan bangkit kembali cepat atau lambat. Tidak akan ada masalah. Namun, dia tidak tahu bahwa seiring semakin banyak orang di bawahnya yang saling berkhianat, kekuatan dalam tubuh dewa bayangan meningkat dengan cepat. Iman adalah salah satu sumber kekuatan Tuhan. Seiring semakin banyak orang percaya berdoa dengan khusyuk dan menyumbangkan kekuatan iman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kekuatannya pun semakin bertambah. Dari luar, terlihat jelas bahwa daya tahan yang ditunjukkan oleh dewa bayangan semakin lama dan semakin mudah. Awalnya, ia hampir tidak mampu menahan serangan pihak lawan, tetapi seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin rileks. Melihat situasi dan ekspresi di sekitarnya, keadaan menjadi semakin tidak menentu. Banyak orang yang terdorong, dan mereka dengan sembarangan memuji Tuhan dan terus menyerang atas nama Tuhan. Kekacauan yang melanda Kekaisaran Cardo telah terjadi pada saat ini. Kekaisaran Cardo terletak di benua tertutup dan selalu terisolasi dari dunia luar. Oleh karena itu, kekacauan yang terjadi di dalam Kekaisaran Cardo saat ini tidak terlalu berdampak pada dunia luar. Bagi dunia luar, peristiwa lain yang lebih berdampak telah terjadi. Pangeran pertama Kekaisaran Fallet, Aili, telah menghilang. Ini adalah serangan kedua setelah serangan terhadap Putri Aimer dari Kekaisaran Gilna. Meskipun seluruh prosesnya sedikit berbeda dari yang sebelumnya, hasilnya tetap sama. Pangeran Aili telah menghilang. Ia diduga diculik oleh para penyerang, dan keberadaannya masih belum diketahui. Tidak seperti Putri Aimer, Pangeran Aili dipuji sebagai orang yang paling mungkin untuk naik tahta di Kekaisaran Fallet. Hilangnya dia berdampak jauh lebih besar pada Kekaisaran Fallet daripada hilangnya Putri Aimer. Seketika, seluruh Kekaisaran Fallet berguncang. Gempa bumi besar telah mulai terjadi. Setelah mendengar kabar hilangnya Aili, Raja Fallet sangat marah. Dia mengirimkan para pengawalnya untuk mencari, ingin menemukan Aili. Namun, sama seperti pencariannya terhadap Putri Aimer sebelumnya, pencariannya terhadap Pangeran Aili pun sia-sia. Tidak banyak orang yang berhasil menemukan petunjuk apapun. Seolah-olah kelompok penyerang itu tidak pernah muncul. Apapun metode yang mereka gunakan, mereka tidak dapat menemukan jejak pihak lain. Karena hal ini, Raja Fallet sangat marah sehingga ia hampir pergi ke tanah leluhur untuk mengambil artefak suci tersebut. Namun, ia dihalangi oleh para pejabat istana. Konon, karena masalah ini, beberapa pejabat istana jatuh ke tangan Raja Fallet dan menjadi mayat. Setelah berkorban begitu banyak, Raja Fallet akhirnya tenang dan dengan berat hati memiliki ide untuk menggunakan artefak ilahi. Namun, dalam situasi saat ini, apalagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak menggunakan artefak ilahi? Tidak ada yang tahu jawabannya. Dan setelah masalah ini menjadi sorotan, banyak orang memiliki pendapat lain. Beberapa orang berpendapat bahwa karena pangeran pertama telah menghilang, tidak pantas menjadikannya sebagai penerus di masa depan. Mereka seharusnya memilih pangeran lain sebagai putra mahkota. Saat ini, selain pangeran kedua, Jason, yang memiliki kualifikasi untuk mewarisi tahta, hanya tersisa pangeran ketiga, Alan. Namun, Pangeran Alan telah meninggalkan ibu kota dan memutuskan untuk menyerah dalam perebutan tahta. Sebagian orang menyarankan agar Pangeran Alan dibawa kembali ke ibu kota, sementara yang lain menyarankan agar Pangeran Jason langsung diangkat menjadi putra mahkota. Untuk sesaat, ibu kota kembali dilanda kekacauan karena masalah ini. Ketuk-ketuk. Inilah tempatnya. Di sudut yang gelap, Kana memimpin Chen Hang maju dan tiba di sebuah penjara di tengah jalan. Ini adalah tempat para penjahat di penjara. Biasanya, para penjahat yang ditangkap oleh departemen lain akan dipenjara di sini. Kemudian, sambil menatap Chen Hang di belakangnya, Kana berbicara pelan dan menjelaskan. Para tahanan. Chen Hang tersadar dan berbicara dengan sedikit terkejut. Dewan Raja tidak diragukan lagi merupakan organisasi kriminal di berbagai negara. Dengan kata lain, setiap anggota Dewan Raja adalah penjahat bagi rakyat kerajaan lain. Namun, orang seperti apa yang bisa disebut tahanan oleh orang-orang di Dewan Raja? Mereka semua adalah penjahat kelas berat.
Kemudian, menyadari pikiran Chen Hang, Kana tersenyum dan berkata, meskipun Dewan Raja tidak begitu terkenal, kami tetaplah organisasi yang terhormat. Setidaknya kami legal di banyak kerajaan. Hanya saja nama kami sedikit berbeda. Dia tersenyum dan berkata, kami ada sebagai kamar dagang di banyak tempat. Begitu banyak orang di antara kerajaan-kerajaan adalah anggota kami. Raja-raja dari beberapa negara kecil juga adalah anggota kami. Chen Hang awalnya terkejut, lalu menyadari, sungguh mengesankan. Kekuasaan Dewan Raja jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Bahkan raja-raja dari banyak negara kecil pun menjadi anggota Dewan Raja. Banyak hal yang dapat dibayangkan berdasarkan kalimat ini. Di dunia ini, kecuali 3 kekaisaran besar, negara-negara lain kurang lebih telah disusupi oleh Dewan Raja, yang memang menarik. Chen Hang melihat sekeliling dengan penuh minat, mengamati para penjahat di penjara. Menurut Kana, para penjahat di penjara ini semuanya adalah penjahat sungguhan yang dikirim langsung dari penjara-penjara berbagai kerajaan. Namun, lebih dari setengah dari orang-orang di sini tidak bersalah berdasarkan standar kriminal di dunia ini. Di masa lalu, Dewan Raja akan memilih beberapa tahanan dari kalangan tahanan tersebut untuk dijadikan korban guna melakukan berbagai eksperimen garis keturunan atau hal-hal lainnya. Sesuai perintah tetua Jamisan, area ini sekarang berada di bawah kendalimu. Karena menyerahkan seikat kunci kepada Chen Hang, para tahanan di sini sebagian besar adalah manusia biasa. Adapun mereka yang memiliki garis keturunan khusus, mereka hanya dapat ditemukan di tingkat yang lebih tinggi. Pertahanan di sana juga dijaga lebih ketat. Kau kendalikan tempat ini. Jika kau membutuhkan sesuatu, kau bisa mengambilnya dari sini. Lagi pula itu barang habis pakai. Ucapnya dengan santai dan tidak peduli dengan para tahanan di hadapannya. Para tahanan di sini hanyalah barang konsumsi bagi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu terlalu peduli pada para tahanan. Hal ini terlihat dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan di lapisan penjara ini sangat mengerikan. Dipenuhi dengan berbagai hal kotor. Bahkan ada mayat yang tergeletak di sana, mengeluarkan bau busuk. Seseorang tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama di lingkungan seperti itu, bahkan jika ia menginginkannya. Orang-orang di sini pada dasarnya memperlakukan para tahanan ini sebagai barang habis pakai, biasanya hanya menyimpan sebagian dari mereka untuk digunakan saat dibutuhkan. Seseorang akan mengirimkannya ke sini setiap bulan. Kamu hanya perlu menggunakannya dengan hati-hati, katakanlah dengan santai, mengingatkannya, hati-hati jangan sampai habis. Saya mengerti. Chen Hang mengangguk sambil tersenyum. Chen Hang menunggu Kana pergi sebelum ia termenung. Kemudian, akhirnya, kata-kata Kana mengungkapkan beberapa informasi. Sebulan sekali, jumlah tahanan akan ditambah. Ini berarti sebagian besar kerajaan di sekitarnya telah disusupi dan menjadi bagian dari Dewan Raja. Pikiran ini terlintas di benak Chen Hang. Mengisi kembali tahanan setiap bulan sangat sulit dalam lingkungan lalu lintas dunia ini. Terlebih lagi, 1 bulan terlalu singkat jika mereka hanya mengandalkan kereta kuda untuk transportasi. Oleh karena itu, hanya kerajaan terdekat yang mungkin mampu mengangkut mereka tepat waktu. Setelah berpikir sejenak, Chen Hang pergi dan berjalan lebih jauh. Ratapan terdengar di mana-mana sepanjang jalan. Tuan yang baik hati, tolong lepaskan saya. Aku tidak melakukan kejahatan. Lepaskan aku. Saat Chen Hang berjalan menyusuri sel-sel penjara, orang-orang di sekitarnya mengeluarkan gelombang suara yang terdengar sangat intens. Chen Hang menatap para tahanan di sekitarnya dan tidak mengatakan apapun. Dari raut wajahnya, para tahanan di sekitarnya tampaknya masih belum memahami situasi dan mengira mereka dikurung karena kejahatan yang telah mereka lakukan. Namun, itulah pemahaman manusia biasa. Mengabaikan ratapan dari segala arah, Chen Hang berjalan maju dan tiba di tingkat yang lebih tinggi. Penjara ini dibangun khusus oleh orang-orang dari Dewan Raja, tampak seperti menara tinggi dari luar. Tingkat terendah penjara tentu saja untuk manusia biasa. Semakin tinggi tingkatnya, semakin sedikit orang yang dikurung, dan semakin tinggi kekuatan mereka. Saat Chen Hang berjalan ke tingkat yang lebih tinggi, jumlah orang yang dikurung secara bertahap berkurang hingga hanya 1/10 dari tingkat pertama. Meskipun sel-sel penjara di sekitarnya relatif lebih sedikit, sel-sel itu masih tampak kosong. Ini karena tidak banyak orang yang dikurung di sana. Saat Chen Hang berjalan mendekat, sepasang mata dingin menatapnya dari dalam sel yang gelap. Hei, sepertinya ada orang baru di sini. Coba saya lihat. Kali ini seorang pria muda. Dia jauh lebih baik daripada orang tua sebelumnya. Para tahanan di sekitar Chen Hang menatapnya dengan tatapan penuh bahaya. Chen Hang tidak terkejut. Sebelum datang ke sini, Kana telah memperingatkan Chen Hang untuk memperhatikan keselamatannya. Dibandingkan dengan manusia biasa, para tahanan di sini semuanya berasal dari garis keturunan bangsawan, jadi tingkat bahayanya tentu jauh lebih tinggi. Berdasarkan pengetahuan Chen Hang, penjaga penjara terakhir tampaknya telah tewas akibat serangan manusia biasa. Kalian terlihat bersemangat. Kemudian, Chen Hang tersenyum dan berkata, mengabaikan suara dingin para tahanan di sekitarnya. Ia tersenyum, dan suaranya sangat lembut, seperti seorang pria terhormat. Namun, banyak tahanan tiba-tiba gemetar setelah mendengar suaranya, seolah-olah mereka ketakutan. Saat mereka memandang Chen Hang dan melihat senyum di wajahnya, mereka merasakan rasa takut yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah seekor binatang buas sedang mengintai dalam kegelapan tanpa mengetahui alasannya. Chen Hang tidak mempedulikan reaksi para tahanan.
Ia tetap tersenyum dan terus berjalan dalam diam. Kemudian, ia berjalan ke depan, memandang para tahanan di sekitarnya, dan berjalan berkeliling dengan senyum tulus. Setelah beberapa saat, ia meninggalkan tempat itu dengan puas dan berjalan ke lantai atas. Melihat Chen Hang pergi, orang-orang yang hadir menghela napas lega dan tanpa sadar merasa tenang. Dibandingkan dengan manusia biasa, indera mereka yang memiliki garis keturunan jauh lebih tajam. Karena itu, mereka dapat merasakan bahaya yang tersembunyi di balik senyuman Chen Hang. Sosok ini menakutkan. Pikiran ini terlintas di benak semua orang saat mereka memperhatikan Chen Hang. Chen Hang tidak peduli dengan pikiran para tahanan di belakangnya. Menurutnya, orang-orang ini seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Paling-paling, mereka hanya sedikit ganas. Namun, pada akhirnya, ini adalah miliknya. Karena itu, dia tidak perlu mempedulikan sikap mereka. Setelah berpatroli, Chen Hang berjalan ke lantai atas. Tak heran, semakin tinggi lantainya, semakin sedikit orang yang dipenjara di sana. Setelah sampai di lantai 5, bahkan tidak ada satu orang pun. Menara ini memiliki total 7 tingkat. Meskipun Chen Hang tidak terlalu berharap banyak, ia tetap menyelesaikan kunjungannya ke tingkat terakhir dan menaiki tangga teratas karena tekad yang kuat. Namun, yang mengejutkan Chen Hang, ada seseorang di puncak menara. Dibandingkan dengan tingkat bawah, penjara di tingkat atas jauh lebih rapi. Dekorasi di sekitarnya juga lebih baik. Terlihat jelas bahwa tahanan di sini diperlakukan seperti VIP. Mereka yang dipenjara di tingkat ini tentu saja luar biasa dan bukan orang biasa. Chen Hang sengaja menanyakan hal itu kepada Kana sebelumnya dan diberitahu bahwa hanya keluarga kerajaan yang berhak dipenjara di sini. Terlebih lagi, hanya keturunan langsung keluarga kerajaan yang berhak dipenjara di sini, bukan keturunan sampingan. Dengan kata lain, orang yang dipenjara di sini setidaknya memiliki status yang sama dengan Chen Hang, pangeran sebuah kekaisaran. Sambil berjalan ke lantai ini, Chen Hang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Seseorang juga menatapnya. Itu adalah tatapan tenang seorang lelaki tua kurus yang duduk di ujung ruangan. Ia sangat kurus, duduk di sana seperti patung. Kulitnya yang berwarna perunggu tidak menarik perhatian di penjara bawah tanah yang gelap. Jika bukan karena aura samar di tubuhnya, bahkan Chen Hang pun akan mengira bahwa ia adalah mayat. Tatapannya mengikuti Chen Hang begitu Chen Hang masuk. Sikapnya sangat tenang dibandingkan dengan tahanan lain yang sebelumnya di penjara. Dia hanya duduk di sana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ta. Langkah kaki ringan terdengar di loteng, terdengar jelas di tempat yang sunyi ini. Selain suara langkah kaki Chen Hang, tempat itu sunyi. Tidak ada suara sama sekali. Halo, kata Chen Hang sambil menatap pria tua itu, seperti yang Anda lihat, saya adalah sipir penjara baru di sini. Saya khawatir saya akan berada di sini untuk sementara waktu. Sebagai rekan Anda untuk sementara waktu, apakah Anda tidak akan memperkenalkan diri? Kata Chen Hang sambil tersenyum. Pria tua itu tampak tenang dan sepertinya tidak terpengaruh oleh kata-kata Chen Hang. Ia memang tampak seperti patung. Chen Hang tidak peduli dengan keheningan pria tua itu dan tetap tersenyum. Namun, dari tubuh pria tua itu, ia merasakan denyut nadinya berdenyut di dalam tubuhnya. Keduanya saling memandang di lantai atas menara. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Suasana menjadi hening mencekam. Orang biasa mungkin akan merasa canggung saat ini. Untungnya, baik Chen Hang maupun lelaki tua itu bukanlah orang biasa, setidaknya secara lahiriah. Chen Hang berdiri diam dengan senyum di wajahnya. Meskipun lelaki tua itu tidak menanggapinya, dia tidak merasa canggung dan hanya menatap lelaki tua itu, menunggu jawaban dengan tenang. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan denyutan garis keturunannya di dalam tubuhnya. Denyutan garis keturunan kerajaan itu adalah salah satu dari beberapa garis keturunan leluhur. Garis keturunan itu adalah... Chen Hang menekan aliran darah di tubuhnya sambil merenung. Baru beberapa saat kemudian ia menyadari sesuatu. Dalam sekejap, darah di tubuhnya mendidih, memancar ke segala arah seperti matahari. Pada saat itu, di mata lelaki tua di hadapannya, ia bagaikan putra ilahi. Seluruh tubuhnya tampak jernih seperti kristal, dan samar-samar terlihat garis luar dan jejak darah. Apakah dia penerus garis keturunan matahari? Kemudian, lelaki tua itu berdiri dari tanah hampir tanpa sadar, tidak lagi mempertahankan posisi duduknya sebelumnya. Aura di tubuh Chen Hang mengejutkan lelaki tua itu. Suara gemerisik terdengar dari tempat dia berdiri. Debu terus berjatuhan dari tubuh lelaki tua itu. Pria tua itu telah duduk tegak selama waktu yang tidak diketahui di penjara ini, sampai-sampai tubuhnya tertutup debu. Karena itu, pemandangan itu tampak spektakuler saat dia berdiri. Bahkan Chen Hang sedikit terkejut. Dari penampilannya, lelaki tua itu tampak sudah lama berada di tempat ini, yang cukup mengejutkan mengingat gaya Dewan Raja. Sebagai keturunan bangsawan, lelaki tua itu ditahan dan ditempatkan di sini begitu lama. Oleh karena itu, pasti ada alasan khusus di baliknya. Pria tua itu sebenarnya berasal dari garis keturunan matahari, yang memang mengejutkan. Namun, di sisi lain, ini juga merupakan hal yang baik. Setidaknya dia tidak perlu sengaja menekan garis keturunan di tubuhnya agar bisa mengungkapkannya secara langsung. Sampai batas tertentu, keduanya memiliki garis keturunan matahari. Oleh karena itu, mereka seharusnya lebih dekat satu sama lain, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk menjalin hubungan.
Sambil memikirkan hal itu, senyum di wajah Chen Hang tetap terpancar saat ia terus menatap lelaki tua itu. Di bawah tatapannya, lelaki tua di hadapannya akhirnya bergerak. Jadi, siapa namamu? Dia menatap Chen Hang dan akhirnya berkata sesuatu. Suaranya serak dan terdengar agak kasar di telinga, seolah-olah dia sudah lama tidak berbicara. Kling Nardo. Chen Hang menyebut namanya. Kling Nardo. Pria tua itu langsung mengerutkan kening, Nardo. Mendengar ucapan Chen Hang, ia tampak kecewa, nama yang belum pernah kudengar. Namun, pada akhirnya, ia memikirkannya dengan saksama dan memastikan bahwa ia memang belum pernah mendengar nama Nardo sebelumnya. Itu wajar. Chen Hang mengangguk dan berkata, keluarga Nardo hanyalah keluarga kecil. Tidak terlalu kuno, jadi, biasanya, Anda belum pernah mendengarnya, Tuan. Sebuah keluarga kecil. Lelaki tua itu menatap Chen Hang dengan ekspresi rumit. Tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Berdiri di sana, ia terdiam lama, lalu berkata lagi, namaku Grisom. Adapun nama keluargaku, kau tidak perlu mengetahuinya. Tidak ada gunanya menceritakan tentang keluarga yang sudah jatuh. Ia menatap Chen Hang dan berkata dengan suara rendah seolah sedikit kecewa. Kurasa tidak begitu. Chen Hang tersenyum dan berkata, tidak ada yang pasti di dunia ini. Bahkan keluarga kerajaan yang mendirikan kekaisaran makmur di masa lalu pada akhirnya akan melemah suatu hari nanti. Raja hari ini mungkin menjadi kerangka besok. Di sisi lain, keluarga yang hancur hari ini mungkin memiliki hari lain yang penuh vitalitas di masa depan. Yang penting bukanlah kesulitan saat ini, tetapi kemauan untuk berubah, kata Chen Hang dengan sungguh-sungguh. Apa yang kau katakan masuk akal. Mendengar kata-kata Chen Hang, lelaki tua itu tampak sedikit tersentuh. Awalnya, ia mengangguk dengan sedikit emosi, tetapi kemudian ia sedikit patah semangat, tapi beginilah aku sekarang. Kekaisaran Matahari yang dulunya makmur telah lama runtuh. Adapun keluarga kerajaan Matahari yang ditinggalkan Kekaisaran Matahari, tidak banyak yang tersisa. Selain lelaki tua ini, tidak banyak anggota keluarga kerajaan Matahari yang telah membangkitkan garis keturunan Matahari. Meskipun demikian, lelaki tua itu sendiri telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu dan tidak memiliki banyak waktu lagi untuk hidup. Namun, masih ada harapan, hati lelaki tua itu tergerak, dan pandangannya kembali tertuju pada Chen Hang di hadapannya. Suasana di dalam menara itu suram, tetapi sedikit lebih baik di tingkat atas. Di dunia luar, sinar matahari yang redup menyinari tubuh Chen Hang, membuat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, tampak sangat berbeda dibandingkan dengan lelaki tua yang bersembunyi di dalam bayangan. Hal yang sama berlaku untuk aura di tubuh Chen Hang. Aura itu penuh vitalitas, sekuat matahari terbit, membentuk kontras yang tajam dengan lelaki tua itu, muda dan tua, optimis dan lesu, sinar matahari dan kegelapan. Dua orang yang sangat berbeda berdiri di sini seolah-olah mereka berasal dari dua era yang berbeda. Melihat penampilan Chen Hang, lelaki tua itu tak kuasa menahan rasa tersentuh dan merasakan emosi yang tak bisa dijelaskan. Memang, meskipun keluarganya telah lama jatuh, bukan berarti garis keturunan matahari akan lenyap. Sebaliknya, meskipun pemuda di hadapannya telah lama melupakan sejarah dan kejayaan masa lalu dan bahkan kehilangan nama keluarga kerajaan matahari, garis keturunan matahari di tubuhnya begitu kuat. Itu adalah bukti terbaik bahwa garis keturunan matahari masih ada dan tidak melemah. Kau hebat, anak muda, sambil memandang Chen Hang, Grisom akhirnya mengangguk dan berkata, jika kau punya waktu luang di masa mendatang, datang dan temani aku lebih sering. Kuharap kau bisa maju seperti yang kau katakan. Ia berkata lalu dengan tenang duduk bersila, kembali ke posisi semula. Di hadapannya, Chen Hang menatap lelaki tua itu dan tersenyum dalam diam. Ia tidak mempermasalahkan keheningan lelaki tua itu, karena melihat lelaki tua itu saja sudah merupakan kejutan yang menyenangkan baginya. Adapun hal lainnya, tidak perlu cemas. Silakan beristirahat. Chen Hang mengangguk dan berkata, lingkungan di sini cukup mengerikan. Aku akan mengirim seseorang untuk membersihkannya nanti. Lingkungan di sini memang mengerikan. Sekitarnya penuh debu, dan dekorasi lama sepertinya tidak bisa digunakan sama sekali. Sungguh pemandangan yang tidak enak dipandang. Bagi Chen Hang, membersihkan tempat ini juga akan membuatnya lebih enak dipandang. Kemudian, Chen Hang meninggalkan tempat itu. Di belakangnya, Grisom diam-diam membuka matanya. Dia bersembunyi di balik bayangan, dan tatapannya tertuju pada Chen Hang. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Setelah sekian lama, dia menghela napas panjang. Tidak ada yang tahu apakah dia menghela napas karena keadaannya atau hal lain. Chen Hang tinggal di sini pada periode berikutnya. Chen Hang menjadi salah satu bawahan Jamisan. Jamisan cukup murah hati kepada Chen Hang, memberinya banyak kebebasan. Kemudian, Chen Hang secara sukarela datang ke sini dan membantu Jamisan menumpas penjara ini. Keputusan ini di luar dugaan Jamisan. Lagi pula, menutup penjara mungkin tampak mudah, tetapi tidak banyak uang yang bisa dihasilkan di sini, apalagi melakukan perbuatan baik dan berjuang untuk mendapatkan imbalan seperti orang lain. Satu-satunya keuntungan adalah Chen Hang dapat dengan bebas menggunakan para tahanan di sini, meskipun itu tidak berarti apa-apa. Dewan Raja adalah bisnis besar, dan semua anggota resminya diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu, mereka biasanya tidak peduli dengan materi yang dikumpulkan dari mayat para master garis keturunan. Ini juga alasan mengapa Chen Hang dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan ini.
Chen Heng peduli pada hal-hal yang tidak dipedulikan orang lain. Jalan kemajuan garis keturunannya membutuhkan pengisian kembali dan penyerapan sejumlah besar master garis keturunan. Banyak master garis keturunan di sini mungkin hanya digunakan sebagai eksperimen bagi orang lain, tetapi sangat bagus bagi Chen Heng untuk memanfaatkan mereka sepenuhnya. Adapun Grissom, itu benar-benar kejutan. Jadi Chen Heng tinggal di sini selama sisa waktu. Di wilayah Alan, dia telah membuat pengaturan sebelum pergi. Dia telah menciptakan avatar yang dapat bertindak atas namanya sampai batas tertentu. Namun, tentu saja, masih akan ada masalah jika avatar itu bertarung, tetapi dengan bantuan Alice dan Charlie, situasinya seharusnya tidak terlalu buruk. Setelah mengatasi kekhawatiran, Chen Heng hidup tenang dan memanfaatkan sumber daya yang ada di sini. Tidak banyak garis keturunan di sini, tetapi jumlahnya juga tidak sedikit. Selain itu, kiriman baru akan datang dari waktu ke waktu. Jadi, meskipun Chen Heng tidak kekurangan sumber daya di tempat ini, dia bisa menutupi sebagian kekurangan tersebut. Karena itu, dia hanya tinggal di sini dengan tenang dan damai. Di bawah kepemimpinannya, penjara ini memiliki tampilan baru, dan lingkungan sekitarnya menjadi jauh lebih bersih. Selain itu, Chen Heng melakukan beberapa modifikasi pada menara ini, membuat lingkungan menjadi jauh lebih nyaman sampai batas tertentu. Selama periode ini, bahkan ratapan para tahanan pun melemah, terutama karena para pembuat onar telah menghilang, dan menjadi subjek eksperimen Chen Heng. Kemudian, lebih dari setengah bulan kemudian, orang-orang Jamisan datang lagi, Penatua Jamisan menyuruhku membawakan ini kepadamu, suara Kana terdengar. Setelah tidak bertemu dengannya selama lebih dari setengah bulan, suaranya terdengar jauh lebih serak dari sebelumnya, dan dia tampak sedikit lelah. Ada apa? Lalu, sambil menatap Kana, Chen Heng berkata dengan terkejut, baru sebulan. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Jangan sebutkan itu. Senyum getir muncul di wajah Kana. Bersambung.